Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk sudah mau datang ke sini tepat waktu. Ini adalah satu pencapaian sih buat kami bikin acara yang tepat waktu gitu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi. Mungkin teman-teman mengenalnya sebagai Kak Kasir, tapi perkenalkan nama saya Anggi. Gitu. Malam ini saya akan menemani teman-teman untuk kita ngobrol bareng dengan penulis yang bukunya baru aja keluar bulan lalu sih sebenarnya. Itu Belajar Marketing, Belajar Hidup, yang bukunya udah mungkin teman-teman udah baca juga ya beberapa gitu. Halo Mas. Halo Anggi. Apa kabar? Baik, senang sekali kembali ke sini. Kita terakhir tahun lalu ya? Tahun lalu di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Untuk cuma Filosofi ya Teras mungkin ya Juli awal, ini sekarang Juli akhir. Yeay. Dan selamat malam teman-teman semua. Boleh tahu gak siapa yang paling jauh datang gak? Aduh jauh-jauhan bisa? Kapan? Serius? Jauh-jauhan? Ada yang bisa ngalahin Klaten? Ayo. Ini dari Malang. Dari Malang. Dari mana? Wah, itu tapi emang tinggal di sini atau lagi kuliah? Oh, enggak kehitung, harus perjalanannya. Yang benar-benar datang dari khusus buat acara ini dari jauh coba. Ada enggak? Tadi dari Malang, terus. Tapi Malang udah tinggal di sini kan? Tadi ada loh, mana ya? Sampai saat ini Klaten terjauh. Siapa yang berani mengalahkan Klaten? Enggak ada yang mau enggak mau ngaku ya, kamu dari jauh sebenarnya. Ya dari Malang. Tadi ada dua orang sih yang benar-benar dari Malang, tapi benar-benar khusus untuk acara ini dari Malang. Ada, namanya Mas. Iya, Mas Fakih ya. Iya, tinggalnya di Malang. Iya, makanya gak mau ngaku, malu ya. Oke, nih tahun lalu di bulan yang sama banget Mas Hendri datang ke sini gitu. Kita sempat ngobrolin tentang buku-buku yang Filosofi Teras ya utamanya, terus Betul. sama beberapa buku barunya Hitam dan segala macamnya. Terus ada spill dikit juga buku The Kompas yang udah launching di akhir tahun kemarin. Desember tahun lalu ya. Iya. Terus sekarang bulan lalu buku Belajar Marketing, Belajar Hidup. Dalam waktu setahun 2 buku ngebut banget, parah. Gimana? Coba ceritain semenjak jadi full time writer ya Mas. Kayak ada target gak sih setahun tuh emang aku harus ngeluarin 2 atau 3 buku gitu. Kayak ngebut banget, parah. Iya, jadi mungkin nggak semuanya tahu ya kalau sampai tahun lalu ini ya saya orang kantoran biasa gitu. Ya kerja gitu, nafkah saya dari gaji bulanan gitu. Tetapi dari dulu tuh angan-angan menjadi penulis tuh ya udah lama lah gitu kan. Memang passion ya istilahnya ya gitu. Memang menulis. Cuma memang terbentur sama realita gitu kan. Karena jujur buku pertama saya terbit 2012 gitu. Jadi 12 tahun yang lalu itu buku pertama diterbitkan. Dan gak pernah melihat bahwa buku itu bisa menjadi sumber nafkah utama gitu. Jadi dari dulu buku itu selalu ya udahlah gitu ya, project hobi, makanya keluarnya jarang-jarang dulu. Buku saya itu pasti intervalnya tuh 3 tahun baru keluar lagi gitu. Tetapi nah ini dia, ya jalannya semesta gitu ya, nggak tahu ya. Jadi mulai 2022 itu ya syukur alhamdulillah gitu ya, penjualan buku itu, buku saya itu lumayan baik gitu. Terutama Filosofi Teras sama Alpha Girls. Dan itu terjadi di pandemi, aneh gitu. Jadi waktu pandemi itu malah makin naik, mungkin banyak orang stres. Kalau Alpha Girl ketolong TikTok gitu ya, jadi saya bersyukur sama Gen Z di TikTok yang mempopulerkan Alpha Girls. Dan pada saat itu sampai pada titik kayaknya bisa nih gitu, kayaknya bisa jadi mata pencaharian utama. Nah jadi saya memberanikan diri sebenarnya baru mulai tahun ini untuk mencoba jadi penulis full time gitu. Pensiun dini dari kantor, tanda kutip. Nah karena sudah nggak kerja kantor, relatif bisa lebih cepat. Lebih produktif. Kalau bisa itu setahun 2 buku kalau bisa. Jadi setiap 6 bulan sekali. Oh jangan kagum, saya saya lebih minder lagi waktu pernah ke Padang ketemu sama penulis Boy Chandra. Ada yang tahu nggak penulis Boy Chandra? Saya ngobrol sama dia kan, kamu ini nulis berapa banyak sih?
Ya rutin setahun 4 kali lah, kadang-kadang ada yang 5 kali. Hah, setahun 5 buku itu gimana ceritanya gitu kan. Ya? Pada saat itu saya terpukul sekali gitu. Wah hebat sih gitu. Seorang Boy Chandra, jadi saya terinspirasi oleh dia juga. Tapi cukup lah ya setahun 2 kali gitu. Aduh udah dong cukup. Nanti saya tipes jangan. Ya benar-benar capek juga sih ngikutinnya. Terus kayak wah terlalu ambi gitu ya. Nah Mas mungkin udah sering dibagikan gitu ya cerita-cerita dari mulai launching ya, belajar marketing, belajar hidup gitu. Tapi boleh nggak diceritain sedikit lagi gitu kayak kenapa sih memadukan kepikiran gitu, memadukan marketing sama pengembangan diri. Kan itu agak berbeda gitu, kenapa bisa akhirnya menyadari ternyata bisa ya ilmu marketing itu diaplikasikan ke dalam pengembangan diri gitu. Boleh ceritain gak? Boleh dong. Jadi ini juga buat yang belum tahu, saya bekerja itu di bidang apa sih? Saya tuh bekerja udah 1/4 abad ya, dan itu bidangnya itu berkutat di sekitar marketing sama advertising. Gitu baik di agency atau di perusahaan gitu. Itu dunianya itu memang selama kurang lebih 25 tahun. Ada di PR juga, pernah di Facebook juga gitu. Tapi masih mirip-mirip lah. Nah itu lucunya buat orang-orang yang kenal saya di kantor, ya buat kolega-kolega saya, yang aneh itu Filosofi Tera sama Alpha Girls. Buat mereka, kamu ngapain nulis buku kayak gini gitu kan? Nggak ada hubungannya sama kerjaan kamu sehari-hari gitu kan. Kok kenapa jadi nulis filsafat gitu. Jadi dari dulu tuh kalau teman kantor tuh selalu bilang, Boya kamu nulis buku tentang marketing gitu loh yang kerjaan kamu sehari-hari. Itu udah sering tuh ya dengar kayak gitu. Kenapa saya nggak melakukan? Karena dulu-dulu Anggi, saya nggak pernah merasa, bukan capable, saya nggak merasa saya bisa menulis buku marketing yang berbeda dari yang udah ada. Jadi buat apa gitu? Ya, saya selalu mengira ke toko buku deh gitu kan, itu udah banyak gitu loh. Bagian bisnis, bagian marketing. Jadi saya bilang, saya nggak mau nulis sesuatu kalau dia tidak ada keunikan atau perbedaan gitu. Itu sebenarnya pola pikir marketing juga sih, gitu kan. Kalau saya nggak mampu mengeluarkan sesuatu yang unik, yang berbeda, buat apa gitu. Menggarami laut aja gitu. Nah sampai ilham itu datang tahun lalu. Nah ini saya agak spill. Nah ini saya nggak pernah ngomong ke siapapun. Wah, ini baru hanya di buku Akik saya siapkan cerita ini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya idenya itu datang lagi di tengah pandemi beberapa tahun yang lalu. Adalah seorang penulis yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Di tengah pandemi itu saya sama dia temenan gitu ya. Dan dia mengeluhkan kehidupan asmaranya. Yang kering kata dia. Dia bilang, Mas susah banget ya gitu ya dapat pacar gitu. Terus pas saya denger itu saya mikir gitu ya. Terus saya bilang ke dia gitu, gimana kalau kita coba menghadapi situasi ini tuh dengan konsep marketing. Dia bukan orang marketing gitu kan. Oh iya silakan Mas gitu. Nah itu pertama kalinya itu saya inget banget tuh saya sampai ngirim gambar corong marketing atau marketing funnel yang ada di buku. Gitu. Saya bilang gini loh, kalau di marketing itu kamu itu nyari konsumen itu harus benar-benar memperbanyak terpapar oleh sebanyak mungkin orang merekmu gitu kan. Nah, saya pakai contoh misalkan es kopi susu warga, bubur kopi roti gitu kan. Bubur kopi roti ya gitu kan. Supaya brand ini tumbuh dia harus terlihat oleh sebanyak orang mungkin kan. Gitu. Nah ini smart gitu kan, ditaruh di acara ini namanya product placement, kerekam di video gitu ya. Tuh, saya menjalankan sebagai brand ambassador. Nanti kalau videonya diposting, reach-nya banyak kan. Terima kasih. Nah kalau dia corongnya makin lebar, maka peluang orang yang ngelihat mungkin tertarik gitu ya, sampai dia ke bawah, sampai dia beli itu kan makin besar. Saya bilang bagaimana kalau mencari pacar harusnya kayak gitu juga. Jangan-jangan kamu muter-muter di situ-situ aja. Kurang luas ya gaulnya. Jadi ketemu orangnya itu aja, kantor rumah gitu. Kalau ngikutin teori marketing, kamu harus ekspansi nih gitu. Mungkin saya nggak tahu komunitas, hobi, apapun itu, tapi tambahlah jumlah orang yang bertemu dengan kamu, maka peluang kamu konversi terus sampai jadi pacar, moga-moga jadi lebih gede gitu. Nah saya ingat tuh kejadian itu.
Sekarang dia udah menikah. Tapi kayaknya bukan karena teori saya juga sih. Pokoknya dia udah menikah. Cuman itu mungkin benih awal saya melihat konsep marketing itu bisa dipakai di luar marketing produk dan jasa gitu. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian ide itu balik lagi gitu ya. Gimana kalau saya nulis buku marketing tapi digabung sama pengembangan diri. Nah itu cerita itu belum ada ya tempat lain, baru di sini. Iya sih, kayak pas baca buku ini gitu, judulnya kan mungkin belajarnya itu gak terhighlight banget gitu, kayak marketing hidup. Marketing hidup tuh apa ya maksudnya gitu. Baru pas dibaca, diteliti lagi, belajar marketing, belajar hidup. Oh aku baru paham maksudnya tuh kayak gitu. Dan setelah baca, kayak iya ya ternyata bisa ya diaplikasikan gitu ilmu marketing sama ilmu pengembangan diri gitu. Kayak nice gitu. Dan ada story-nya nih. Apa tuh? Jadi ini disengaja teman-teman. Jadi dari awal saya ke Oka, mana Oka? Oka jangan ngumpet kamu. Ini dari penerbit Kompas. Silakan. Ya, dari penerbit buku Kompas yang menerbitkan buku ini. Jadi dari awal saya cerita konsep buku ini. Saya udah tahu bahwa covernya kira-kira seperti ini. Bukan gambarnya ya. Iya, iya. Tapi saya udah bilang dari awal ke Oka, saya mau tulisannya itu belajar marketing, belajar hidup, belajarnya dikecilin. Pantes. Itu ada strateginya. Itu ada strateginya karena saya bilang kalau untuk yang ke toko buku gitu ya, lihat di rak, biarkan dia melihat dulu marketing hidup, itu sengaja. Gitu. Apaan sih marketing hidup gitu? Ya kan, lebih benar. Ketipu sih. Lebih menggelitik gitu ya, lebih memprovokasi, padahal kalau dideketin baru kelihatan belajar marketing, belajar hidup. Karena kalau 4-4 ini ditulisnya sama gedenya, fontnya, pasti jadi kecil kan 4-4-nya. Iya betul. Gitu. Jadi bahkan desain cover itu dipikirkan. Nah soal gambarannya ada drama lagi tapi nanti deh. Apa tuh? Yang tahu penerbitnya. Wah Mbak Oka nih. Mau diceritain ya nanti Ceritain deh. gak nih? Ini belum diceritain di mana-mana kan? Enggak. Hah? Enggak usah. Jangan diceritain. Nah yaudah coba gimana Mbak Oka? Atau Aku yang ceritain. Oh jadi teman-teman ini desain cover ini membuat penulis dan penerbit keringat dingin. Karena sampai hari-hari terakhir ya, udah harus naik cetak itu tuh kita nggak punya cover. Kenapa? Karena ini tadinya bukan desain pertama kami, bukan desain favorit kami gitu. Kita itu udah jatuh cinta sama sebuah konsep cover. Kemudian kami membrief cover designer ya, ilustrator ya. Tapi ya ampun hasilnya hancur teman-teman, gitu ya. Udahlah lama ya mundur-mundur gitu kan, janjinya 2 minggu mundur, hasilnya kayak gini doang, panik. Habis itu panik kita ganti ya, sempat ganti ilustrator lain, nggak dapet juga gitu. Gambar yang kami mau, dan itu bukan seperti ini. Sama sekali bukan seperti ini, beda banget. Kami masih menyimpan konsep itu mungkin ya buat edisi limited, siapa tahu dia reborn gitu, lahir kembali. Dan baru deh hari-hari terakhir kita brainstorm bareng, saya, Oka sama Cindy dari buku Kompas yang benar-benar coret-coret tuh gitu. Masih ada fotonya kali ya yang kita whiteboard itu ya, kita coret-coret gitu kan. Gitu dan akhirnya kepikiran gimana kalau gambarnya kayak gini gitu. Ya. Ini ide dari Mas Hendri dan Mbak Oka gitu untuk covernya ini. Iya ini kolaborasi dan ini menit-menit terakhir banget. Gimana kalau gambarnya kayak rak melambangkan berbagai merek gitu dan ada orangnya. Tapi agak narsis sih karena brandnya semuanya Hendri kalau enggak ada. Iya makanya kayak wah apa sih narsis banget. Aku gak terlalu ngeliat. Tapi cuma yang ini doang, kamu Anggi kamu lebay banget deh. Cuma yang di bawah ini doang. Ya apa sih ini terlalu narsis. Ya udah cetakan berikut hapus. Oh cover belakang, iya sorry. Aduh makasih loh Kak. Ya jadi cover belakang, nah ini sumbangan dari Oka ini gitu ya, nilai gizi. Jadi karena ini kan seperti kemasan-kemasan di minimarket gitu ya. Jadi kan kalau kotak sereal kotak makanan susu gitu kan suka ada informasi gizi. Nah ini dari penerbit. Saya bilang lucu. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau di punggungmu itu ada informasi gizi, kamu nggak tahu? Iya, nah ini nggak tahu. Nah, kan ini ada. Oh. Oh iya ya. Kamu nggak tahu ya? Ya gitulah. Oke. Aku coba kayak enggak. Ini iya. apa namanya?
narsis juga nih. Aku meneliti kayak covernya gitu. Narsis juga ya, kenapa dia kepikiran namanya Henry semua ya. Branding. Iya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya di tengah-tengah kita ngobrol ada yang mau nanya silakan aja ya. Oh iya benar. Ya. Tuh, jadi kan lebih terasa intimate-nya gitu. Iya. Konsepnya kasual aja, santai. Iya gitu. Nah, Mas 25 tahun di dunia marketing gitu, kayak itu waktu yang lama banget gitu. Bahkan kayak pasti adalah titik bosan dan nggak tahu sih ada bosannya atau enggak gitu. Cuma boleh diceritain nggak serunya kayak gimana? Terus ada nggak hal-hal konyolnya? Ada nggak hal-hal pahit yang kayak dimaki-maki klien lah segala macam gitu? Boleh diceritain nggak Mas? Kalau bosen sih enggak ya. Dan ini mungkin di pengalaman saya ketika di dunia agency. Jadi saya bilang enaknya kerja di agency itu adalah karena kliennya bisa macam-macam gitu ya. Saya pagi-pagi bisa meeting untuk klien susu gitu ya, tapi siangnya klien bank gitu, sorenya klien obat cacing gitu. Beneran klien saya pernah obat cacing teman-teman. Ngomong-ngomong tahu ya teman-teman harus minum obat cacing 2 kali setahun. Iya bener, jangan mentang-mentang udah gede jangan berhenti minum obat cacing. Nah itu membuat saya gak bosen karena pertama produknya gonta-ganti. Aduh, saya pernah megang apa aja ya? Saya pernah megang body lotion, saya pernah megang shampoo, susu pernah, obat cacing tadi udah, obat mah pernah, telco pernah, gadget pernah gitu. Aduh, kayaknya banyak banget. Kayak brand yang mungkin, ada ternyata brand ini gitu di dunia ini ternyata ada gitu. Baru tahu gitu, gara-gara masuk ke agency. Aduh, sebentar. Saya nggak ada sih brand yang betul-betul kaget karena kebanyakan itu brand mainstream ya, jadi umum. Hanya saya banyak belajar itu kadang-kadang di obat-obatan gitu, megang farmasi. Dan itu gitu, saya jadi lebih sadar soal cacingan gara-gara pegang komantrin klien saya. Jadi belajar semua tentang cacing dan jadi jangan menganggap remeh tuh gitu ya problem cacingan gitu. Jadi saya banyak belajar dari klien justru. Jadi pengetahuan itu macam-macam. Jadi nggak ada bosennya. Kalau masa-masa down-nya itu adalah namanya kamu konsultan. Kamu kan hitungannya konsultan ya dari pihak luar. Kamu datang ke klien, kamu mengusulkan gimana kalau brand ini marketingnya seperti ini gitu ya, iklannya seperti ini. Sering banget menghadapi penolakan gitu ya. Gimana cara menghadapi penolakan? Nggak ada, nangis aja di Jadi kantor kan masih udah kamu harus menang, target segala macam, tapi gimana kayak? Targetnya bukan itu sih, tapi sebenarnya ego yang tersyakiti. Karena tersakiti. Karena gini ya teman-teman, harus ngerti yang namanya kerja di agensi itu kan kami kan menjual ide. Dan ide itu seringkali dibuat dengan hasil keringat dan darah gitu kan. Dan kadang-kadang waktu bertemu klien itu dan klien tidak bisa melihat bahwa ide itu bagus gitu ya. Itu kadang-kadang sakitnya di sini gitu kan. Terus seringnya dicuri lagi. Gitu. Ya ada kasus pencurian ide. Jadi kasus pencurian ide itu maksudnya gini. Kadang-kadang kita mempresentasikan ide ke klien, kliennya bilang kami nggak mau gitu. Kami nggak menggunakan jasa Anda, terima kasih. Tahu-tahu idenya keluar. Itu kan sangat tidak etis ya. Walaupun susah dituntut secara hukum tuh susah gitu. Tapi pencuri ide itu ada aja. Tapi nggak banyak lah, nggak banyak. Jadi lebih ke situ sih. Gitu. Jadi saya selalu kalau pas masih kerja itu kalau ketemu teman di kantor yang sedih karena patah hati, putus ditolak cintanya, saya bilang kamu kayak nggak belajar aja, selama ini udah biasa lagi ditolak gitu. Harusnya udah lebih kebal di penolakan gitu. Beda pasti rasanya ditolak. Tetap beda gitu. Tapi lebih seru mana nih? Seru selama 25 tahun ini di corporate, di agency, lebih seru mana? Corporate atau di agency, di advertising? Saya harus bilang lebih suka agency sih, kerja di agency. Cuman karena saya orangnya bosenan itu doang. Kalau saya kerja di satu perusahaan aja, misalkan di bagian marketingnya, ya udah saya akan setiap hari hanya berhadapan dengan brand dari
perusahaan itu kan. Iya, betul. Saya pernah kerja di Coca-Cola, saya pernah kerja di BAT, saya pernah terakhir di Red Doors. Itu di corporate ya. Ada sisi menyenangkannya, ya ada. Tetapi ya setiap hari kan itu aja. Kalau saya di agensi itu selalu ada hal yang baru gitu. Variasinya sih yang menyenangkan. Ya sih, dunianya juga lebih menyenangkan ya, kayak kita dituntut untuk selalu update, selalu tahu gitu apa sih yang tren sekarang gitu kan. Jadi kayak Betul. ya dituntut belajar terus gitu kalau di agensi. Setuju sih. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya kah atau belum atau Udah ada tuh. Oke. Silakan. Ini yang dari Klaten ya? Kamu ya? Coba Mas siapa namanya, kenalan dulu. Cek. Halo teman-teman, selamat malam. Malam. Nama aku Ian. Aku udah sempat baca bukunya. Terus aku juga cukup tertarik dengan elaborasi marketing sama sales yang dijabarin. Ya. Menurutku analoginya tepat dan ngena banget gitu. Cuman aku mau tanya, walaupun ini ya agak nggak terlalu berhubungan banget, tapi sering beririsan gitu. Di buku itu Om Biring mention sebuah kata yaitu brand, yang mana kalau di buku disebutinya adalah brand is set of promises ya. Betul, Gitu. janji. Merek adalah sekumpulan janji. Ya. Sedangkan yang sering kali saya pelajarin adalah menurut pengertian si Martin Neumeyer, itu kan dia lebih kepada asosiasi terhadap sesuatu atau produk atau orang atau organisasi gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa akhirnya Om Biring memilih pengertian brand adalah sebuah janji tadi? Oh, terima kasih, pertanyaannya bagus Ian. Dan pertanyaan dari orang yang baca bukunya, saya senang. boleh tahu gak siapa yang udah baca? Yang udah baca siapa aja, boleh yang katakan gak? Nggak nyampe. Oke, enggak, karena saya harus nanya karena buat yang lain biar jangan bengong, ini apa ya? Biar enggak spoiler juga sih. Enggak lah, ini bukan novel kali, nggak apa-apa, nggak ada spoiler. Ya. Oke, jadi maksud pertanyaan Ian itu di buku tuh ada satu bagian yang dimana saya katakan brand itu adalah sekumpulan janji, gitu. Ya, kamu melihat merek apapun tanpa sadar, sebenarnya dalam otak kamu tuh melihat brand ini menjanjikan apa, gitu ya. Ya udah, karena lagi nyebut janji, kopi janji jiwa, ya karena ada janjinya gitu. Kalau kamu lihat kopi janji jiwa, kamu mungkin punya ekspektasi. Yang saya bilang janji itu sebenarnya ekspektasi sih. Oh, kalau saya ke kopi janji jiwa, dia menjanjikan kopi yang rasanya mungkin tergantung gitu ya. Ada yang suka, ada yang bilang gak suka, ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Itu sangat subjektif. Oh, harganya terjangkau gitu kan, lokasinya di mana-mana. Kalau teman-teman melihat merek iPhone sama Xiaomi misalkan, setiap brand itu sebenarnya memberikan janji kan, gitu, pasti gitu kan. Oh, iPhone itu membuat gue lebih ganteng mungkin. Mungkin ya. Ada gengsinya gitu kan. Atau iPhone itu membantu saya jadi content creator. Gitu. Sebaliknya fanboy Xiaomi mungkin akan bilang, Xiaomi ini merek yang gak nipu gitu kan. Barang sesuai harga misalkan, kau mendang-mending dan lain-lain. Dan subjektif. Nah itu yang saya bilang janji gitu ya. Merek apapun itu, dari merek skincare, merek makanan gitu ya, produk benda maupun jasa gitu. Itu seperti memberikan janji sesuatu. Saya dapat apa? Nah tadi maksudnya Mas Ian itu adalah ada definisi brand yang lain gitu. Yang nggak salah juga, itu ditulis oleh pakar marketing juga, lebih terkenal dari saya tentunya. Dan dia bilang brand itu sebagai seperangkat asosiasi, ya kan, sekumpulan asosiasi ya, gitu. Sebenarnya nggak salah gitu. Jadi maksudnya asosiasi itu gini, kalau saya bilang coba sebutkan apa saja yang terpikir sama kamu kalau dengar kata teh botol misalkan. Itu biasanya ada asosiasi bebas kan. Teh botol Indonesia banget, manis, teh, apapun ada yang nyebut tagline-nya gitu kan.
apapun makannya minuman teh botol Indonesia banget gitu atau rasanya nggak tahu Jawa banget dan lain-lain gitu. Itulah yang disebut dengan asosiasi. Jadi brand itu menciptakan asosiasi. Dua-duanya benar kalau menurut saya. Cuman saya memilih janji karena pada akhirnya ada urusannya dengan orang ini harus mengeluarkan uang kan untuk membeli kamu gitu. Dan kalau kamu mau meyakinkan seseorang buat mengeluarkan uang, berarti kan kamu harus menjanjikan sesuatu. Nggak cuma sekedar asosiasi asal dong. Gitu. Saya keluar duit, saya dapat apa nih? Nah makanya saya lebih suka memakai istilah janji. Saya keluar duit buat dapat apa? Karena nggak ada orang ngeluarin duit, nggak cuma-cuma nggak ngarepin dapat apa-apa. Itu mah namanya zakat gitu. Zakatnya masih ngarepin sesuatu. Ya sumbangan gitu kan gitu. Jadi gitu. Itu kenapa saya memakai memilih janji. Tapi bagus pertanyaannya, makasih ya, udah kebaca, makasih. Terima kasih Mas Ian, udah ada yang mau lanjutin lagi gak? Masih ditanyain lagi gak? Apa udah cukup? Yang belum baca jangan minder loh, tetap boleh nanya apa aja. Iya benar. Ini bukan ujian 2 SKS. Gimana? Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Kenalkan nama, dari mana, biar lebih akrab. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dewi, saya berasal dari Malang sebenarnya dan baru 2 bulan ini memutuskan untuk pindah di Jogja. Dan kemarin sempat DM sama Om Piring. Terima kasih sudah membalas. Jadi latar belakang saya sebagai pebisnis F&B yang sedang belajar membangun sebuah brand. Sekitar 5 tahun kita udah bangun brand. Oke. Ada 2 brand yang sudah saya bangun Om Piring, yaitu boleh sebut merek ya? Boleh dong kan dagangan kamu gak apa-apa. Oke. F&B ya, food and beverage, makanan dan minuman. Di Malang ada Storyco Coffee and Pizza, kalau teman-teman di Malang boleh main di sana. Story apa? Storyco Coffee and Pizza. Okay. Ada di Dau di Malang di Jalan Batu. Oke, pizza di Malang, oke. Oke, kemudian brand yang kedua adalah Hanasi Udon. Itu sekarang sudah ada 4 cabang, di Banyuwangi ada 2 cabang, di Jember, di Malang ada 1, dan saat ini kita akan ekspansi di Jogja. Nggak ada yang ngangguk-ngangguk nih, berarti udah tahu. Oke. Yang di Jogja ini lagi nyari-nyari lokasi. Nah yang jadi pertanyaan saya Om Piring, dalam perjalanan saya belajar membangun bisnis ini, ketika saya membangun itu, kalau kita yang pegang sendiri nih ya, dari branding, kalau kita yang pegang sendiri dari branding itu oke lah bagus, dari selling bagus, dari positioning bagus. Oke lah semuanya. Nah tantangan yang paling besar adalah ketika kita melakukan ekspansi dan kita nggak ada di sana. Bagaimana sih trik marketing di saat kita nggak ada di sana? Bagaimana caranya mencetak, trik yang paling mudah mencetak seorang marketer di saat kita nggak ada di sana gitu? Kalau nggak ada di sana ngapain marketing di sana? Maksudnya gini. Nggak ada di sana itu maksudnya saya sebagai owner sudah nggak di tempat itu. Oh kamunya. Saya sebagai, kalau misalnya saya pegang di cabang itu kan ngerti. Positioningnya bagus, brandingnya bagus, sellingnya bagus, marketing bagus, oke. Nah tantangan yang paling besar selama pengalaman saya menjalankan belajar membangun selama 5 tahun ini, tantangan yang paling besar adalah bagaimana sih mencetak seorang marketer di saat saya nggak ada di sana gitu. Tantangannya kebanyakan sering terjadi kericuhan dan macam-macam gitu loh. Bagaimana sih trik yang paling mudah gitu mencetak seorang marketer yang hebat di saat saya nggak ada di sana gitu. Di saat saya melakukan ekspansi di beberapa kota gitu Om Piring. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus, sangat real. Dan jadi teman-teman ngerti ya, ini ada pengusaha udah brandnya ekspansi kemana-mana. Cuman kan gak mungkin kamu berada di semuanya kan. Dan kekhawatiran kamu tuh adalah nanti marketingnya berantakan karena bukan kamu yang kendalikan. Bagus. Nah ini adalah tantangan yang menghadapi semua bisnis dari berbagai skala begitu mereka ekspansi gitu ya. Seorang Dewi menghadapi itu gitu ya, buka restoran di 4 kota ya, dan mau 4 kota.
Tapi sampai merek-merek internasional kayak Coca-Cola, ya, Starbucks, Toyota menghadapi hal yang sama juga. Gitu. Bagaimana supaya Starbucks atau Toyota di berbagai negara juga punya kesamaan. Nah, saya rasa pertanyaannya sebenarnya bukan bagaimana mencetak marketing handal sih, tapi gimana menjaga supaya staff yang di luar itu memiliki kesamaan gitu kan, jangan terlalu ngawur. Nah ini kalau di perusahaan yang memang besar, itu memang dari kantor pusatnya itu harus memformulasikan identitas brandnya. Ya itu harus dari kantor pusat gitu. Jadi kamulah sebagai pemilik brand yang harus bikin apa ya, kayak pembukaan UUD 45-nya gitu loh. Kayak konstitusinya itu harus dari kamu. Dan itu harus tertulis, harus tercatat. Jangan dibiarkan terserah masing-masing menginterpretasi. Jadi kamu yang harus bilang, apa itu namanya, storiko ya. Gitu. Nah itu kalau di buku ada misalkan dari mulai kalimat positioning, itu ada di buku, positioning statement. Itu harus dibikin gitu ya. Jadi storiko adalah apa, saya nggak tahu, merek kopi atau kafe yang menjanjikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau untuk situasi yang apa, untuk bekerja dan saya nggak tahu belajar. Targetnya adalah nggak tahu, kamu yang tentukan, anak-anak kuliah sampai first jobber misalkan usia 20 sampai ini gitu ya. Dan di tempat ini mereka bisa mendapatkan, saya nggak tahu gitu, suasana yang enak, kopi yang unik, apapun itu kamu yang bikin kalimatnya sendiri. Nah kalimat ini seperti benar-benar sakral nih. Ini kalimat itu dan ini milik kamu gitu karena kamu pemilik brandnya. Nah itu harus dikomunikasikan kepada semua staff. Ditanya benar-benar ngerti atau enggak. Kalau perlu mereka dipanggil, ada training tentang brand. Ini loh brand kita tuh artinya ini, target konsumen kita ini. Yang kita janjikan gitu kan adalah ini. Nah jadi mereka harus benar-benar ajak gitu, benar-benar harus ngerti. Oh brand saya maknanya ini. Tadi merek udonnya apa? Hanashi. Hanashi udon gitu ya. Yang paling basic harus tahu apa arti kata Hanashi gitu kan. Apa yang ditawarkan gitu. Nah itu jadi satu gitu. Nah tapi ada teknik yang kedua juga yaitu enaknya karena kamu masih di Indonesia gitu ya, belum lintas negara, yaitu kontrol semua materi marketing itu dari pusat, materinya aja, gitu. Jadi jangan biarkan setiap cabang punya akun medsos sendiri, gitu ya, bikin poster elektronik sendiri itu tuh nanti belang bontang kacau balau gitu. Dan kamu nggak mau konsumen yang datang ke Malang, terus pas mereka nanti ke Jogja, gitu ya, mereka membandingkan ini kenapa beda banget ya, si Hanashi maupun Storiko gitu. Jadi di perusahaan-perusahaan yang udah besar itu kadang-kadang dikontrol. Pembuatan materi komunikasi itu dari pusat, nggak diserahkan ke yang itu. Nanti mereka posting boleh masing-masing di akunnya masing-masing sih nggak apa-apa gitu ya. Misalkan Storiko Jogja mau bikin posting apa gitu. Terus kalau yang sifatnya materi promo kan mungkin lokal ya. Jadi promo di Jogja berbeda sama promo di Malang. Materi promonya nggak apa-apa tapi sediain template-nya. Gitu. Brand guideline kali ya. Kayak brand guideline gitu lah, itu bahasa kerennya gitu. Tapi ada panduannya. Kalau bikin promo nih ya, merek Storikonya di kiri atas. Warnanya merah karena ini warna brand kita. Gitu loh, promonya di sini nih ya, letakin dikasih space kosong gitu. Foto makanannya nggak boleh potret-potret sendiri pakai HP gitu ya. Kamu yang sediain foto food shotnya itu harus dari kamu, semuanya standar. Nah jadi itu bentuk-bentuk ketika brand udah mulai ke berbagai cabang supaya ada keseragaman. Gitu. Oke. Tapi seru ya ini ya, semoga usahanya lancar. Saya selalu seneng dengar merek-merek lokal melebar gitu. Semoga segera buka di Jogja ya. Menemukan lokasinya yang tepat. Iya. Mana nih udangnya kok nggak dapet? Jadi lapar ini belum. Iya, Ngomong-ngomong udang. Belum buka di Jogja masalahnya. Nah, kalau udah buka kita bikin acara lagi ya di sini ya. Di provide makanan dari Mbak Dewi ya. Brandnya Dewi memberikan janji. Iya benar. Janji traktir. Kita tagih untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita di Khusus untuk provide Hanashi udon. Teman-teman aku lupa. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang bertanya,
kita ada titipan dari sponsor, ada satu hadiah dari teman-teman untuk 4 pertanyaan ya, 4 penanya yang mungkin nanti akan dipilih sama Mas Hendri yang menarik. Sama kamu Siapa? juga. Dua-dua. Nanti akan dapatkan hadiah dari tim KPG. Dari tim Kompas, sorry. Salah. Mas, wah oke. Tapi ini nggak bertanya sih, sedikit sharing aja sih. Baca masalah segmentasi, kadang-kadang segmen kalau kita udah menentukan target tuh kadang-kadang target sudah kita tentukan dan kalau kita udah praktek tiba-tiba ternyata kita dapatnya segmen yang tidak terduga gitu ya. Jadi kayak yang cabang Banyuwangi sebelumnya saya sudah ada target nih misalnya keluarga atau anak sekolah. Ternyata setelah viral di TikTok ternyata segmennya ganti tiba-tiba. Jadi kayak gak disangka-sangka. Nah yang di Malang ini saya agak tertantang nih Om Biring. Padahal lokasinya sudah di area kampus nih. Segmennya udah saya fokuskan untuk area mahasiswa UIN. Tapi ternyata belum terserap dengan baik gitu. Sebenarnya variabel apa lagi ya yang harus saya pelajarin, padahal secara lokasi dia udah segmennya udah baik, udah di daerah kampus. Kok justru malah yang cabang Banyuwangi yang nggak ada pasar mahasiswa yang justru lebih boom gitu. Itu sebenarnya apalagi yang mempengaruhi selain segmentasi ya Om Biring, ada nggak sih? Saya agak bingung yang di Malang ini soalnya. Enggak, susah sih. Jadi yang pertama-tama buat yang mungkin belum baca, jadi yang dimaksud segmentasi itu adalah bahwa pasar atau konsumen itu harus dibelah-belah gitu. Ya, kamu nggak bisa bilang target konsumen saya semua orang. Enggak, itu nggak realistis aja gitu karena mana ada produk yang bisa menyenangkan konsumen usia 17 tahun sampai 65 tahun tuh rada susah gitu. Kecuali produknya basic banget kayak air putih, ya iyalah air putih semuanya cocok gitu ya. Tapi dalam banyak kategori produk itu kadang-kadang dia nggak relevan buat semua umur. Itu yang satu. Yang kedua, karena biaya marketing itu kan besar. Kalau kamu ngomong ke semua orang, emang kamu ada duitnya buat ngomong ke semua orang. Yang ketiga, kamu pengen brand kamu itu punya identitas yang jelas gitu. Brand anak muda, brand yang buat ngomong ke anak 17 tahun sama brand yang ngomong ke umur 70 tahun, pasti kan gaya bicaranya beda dong. Ya itu sebabnya perlu ada segmentasi. Nah menjawab pertanyaan Dewi itu susahnya karena harus ada diagnosa dulu sih gitu. Itu tuh kenapa? Dan memang F&B itu unik. F&B itu unik karena dia sangat bergantung pada kehadiran fisik gitu. Ya kan? Dia kan bukan produk yang dijual affiliate, Shopee, apa all shop gitu ya. Dia sangat bergantung pada traffic sekitar. Bisa banyak penjelasan dan itu kamu harus riset. Yang paling gampang tuh ngobrol sama konsumen. Yang paling basic tuh nanya, riset. Ngomong sama konsumen Banyuwangi. Tahu tempat kami dari mana sih? Gitu. Sesederhana itu gitu. Pemilik brand harus bertanya. Dan yang kedua yang soal lokasi udah di dekat kampus tapi kenapa nggak ada mahasiswa? Kamu juga harus cari tahu gitu. Jangan-jangan hanya berada di situ belum tentu terlihat. Kita kan nggak tahu kondisinya ya, posisinya gitu. Apakah brandnya cukup kelihatan atau enggak gitu. Atau memang belum ada upaya marketing yang serius gitu. Sekedar apapun lah itu ya bentuknya gitu. Jadi memang harus dicek sih gitu. Tapi ketika kamu menetapkan target segmen dan target segmen itu kayak nggak menyambut, jangan buru-buru tergesa-gesa bilang oh ini target segmen mah pasti salah. Yang kamu harus cek adalah target segmennya ini udah tahu nggak sih saya ada gitu. Jangan-jangan ini nggak laku karena mereka nggak tahu gitu. Kalau mereka tahu mereka suka gitu. Beda cerita kalau mereka sudah tahu, tetap ada masalah nggak beli, dicari tahu kenapa. Ada banyak sekali kemungkinan gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup relate sama pertanyaanku nih. Apa itu? Mas, pasti kan Mas Hendri kan baca dan mempelajari gitu ya ilmu marketing gitu kan. Ada nggak buku yang udah Mas Hendri pelajari gitu kan, tapi ternyata di kenyataannya di lapangan gitu nggak sesuai gitu kayak realitasnya kok ternyata kayak gini ya gitu, kayak ada nggak yang kayak gitu?
Banyak. Jadi teori atau konsep marketing yang ternyata usang gitu ya. Atau ternyata tidak didukung oleh data. Jadi bayangkan saya mulai berkarir itu 25 tahun yang lalu. Jadi apapun konsep marketing yang saya ketemu 25 tahun yang lalu itu sekarang itu banyak yang udah dibantah oleh data gitu. Sebagai contoh nih ya. Sebagai contoh konsep diferensiasi deh. Nah, konsep diferensiasi. Jadi gini. Ada juga ya di buku. Ada di buku dibahas. Jadi dulu saya dibesarkan katanya produk kamu tuh harus berbeda gitu. Harus unik gitu kan. Bahkan zaman dulu tuh ada buku yang nulis itu Elris dan Jack Trout. Judulnya aja serem. Differentiate or die. Wah. Diferensiasi atau mati gitu kan. Jadi kalau misalkan kopi ini lah ya. Kalau misalkan kamu bikin es kopi gitu ya. Dan es kopinya tidak ada perbedaan sama sekali dari es kopi yang lain. Matilah kamu gitu. Karena gak ada diferensiasinya. Dan diferensiasi ini dibangun di atas persepsi bahwa konsumen itu manusia yang rasional. Konsumen itu rasional gitu. Jadi zaman dulu tuh kita kalau bikin iklan tuh briefnya gitu ya. Jadi arahan pembuatan iklan tuh pesannya itu rasional banget gitu. Udah kayak proposal skripsi gitu. Target konsumen gitu ya. Pesan yang ditawarkan, apa manfaat fungsional, kemudian mengapa konsumen harus percaya manfaat ini, alasan untuk percaya, reason to believe. Karena produk ini mengandung bahan baku A, B, C, D gitu. Wah, sangat logis dan rasional. Nah, baru sekarang itu karena kemajuan ilmu psikologi juga. Nah ini yang menarik dari marketing itu karena dia selalu bersinggungan dengan ilmu psikologi, ilmu neuroscience gitu. Jadi irisan ilmunya itu macam-macam. Kan baru sekarang akhirnya kita belajar menerima bahwa manusia itu sebenarnya 90% itu irasional. Kita irasional. Kita mencoba menipu diri kita bahwa kita rasional terus, tapi kita tidak rasional. Nah itu karya yang yang sampai menang penghargaan Nobel itu Thinking Fast and Slow, itu Daniel Kahneman dan Amos Tversky itu dapat hadiah Nobel karena dia menjelaskan gitu. Siapa yang di sini familiar sama istilah sistem 1 sama sistem 2? Angkat tangan. Enggak ya? Wah teman-teman harus pelajari nanti Google sendiri, udah banyak artikel bahasa Indonesia sistem 1 dan sistem 2. Jadi si Kahneman sama Tversky bilang kita tuh selalu berpikir dalam 2 sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu sifatnya bergerak cepat, intuitif, kadang-kadang nggak terlalu dipikirin. Contoh nih ya, contoh. Pasti teman-teman sering banget, siapa yang kesini naik motor? Atau biasa naik motor sendiri? Wah bagus, banyak. Pernah nggak kalau naik motor, rutenya rute yang biasa, ya rumah, kampus, apa kantor, kamu tuh naik motornya ngelamunin yang lain, ya nggak? Ngelamunin aktor Korea lah, ya kan? Ngelamunin pacar gitu kan, ya kan? Tapi kalian nggak kecelakaan dan nggak nyasar kan? Nah itu karena kamu naik motor itu udah sistem 1. Jadi udah otomatis dan cepat sekali gitu, ya. Tapi beda ketika tiba-tiba kamu disuruh nyari alamat baru, pasti nggak ngelamun ya kan? Gitu. Kalau cowok lebih aneh lagi, kalau naik mobil suka melanin radio gitu kalau nyari alamat. Padahal apa hubungannya nyari alamat sama kuping? Gitu kan. Kenapa? Karena tiba-tiba sistem 2 masuk. Sistem 2 itu lebih pelan, lebih berhati-hati, lebih mikir gitu. Nah masalahnya konon 95% kalau saya nggak salah itu keputusan itu diambil sistem 1 teman-teman. Sistem 1 cepat, nggak banyak dipikir, intuitif. Kenapa? Karena kalau semua dipikirin seksama kita mati sebagai spesies gitu. Kita simply nggak punya waktu, nggak punya tenaga gitu untuk semuanya dipikirin gitu, dari milih kopi, milih buku, ya, milih produk, pilih makan. Kalau semuanya bayangin, kita makan siang apa? Mari kita cek dulu daftar bahan bakunya dan kandungan nutrisinya gitu kan. Jadi kamu karena mikir cepat, ya udah deh si
nasi gudeg di pojokan itu udah biasa gitu kan, udah McD lagi atau apapun itu kadang-kadang kita udah berpikir cepat gitu. Nah jadi adanya itu membuat akhirnya dunia marketing itu juga harus merevisi gitu, bahwa jangan-jangan iklan itu tidak menjadi lebih efektif dengan memberikan informasi yang banyak gitu, ya, gitu. Pakailah shampoo ini gitu, karena shampoo ini mengandung 3 bahan aktif gitu kan, dan lain-lain gitu. Yang kalian perlukan tuh cuman mungkin, yang penting Anya Geraldine yang pakai gitu. Dan itu sudah cukup gitu kan. Karena kita nggak rasional gitu kan. Kita nggak mau tahu isi shampoo-nya apa, yang penting kayaknya yang pakai cakep gitu kan. Benar sih itu salah satu Gitu. utama juga. Maka diferensiasi, sebentar sebelum saya balik ke situ, ini pesan sponsor dulu. Ada buku yang bagus dari penerbit Kompas baru terbit, judulnya Arsitektur Perilaku. Nah itu buku yang banyak membahas apa yang saya sebut. Gitu. Jadi gimana orang berpikir gitu ya, kenapa cara berpikir softwarenya manusia tuh kayak apa, itu ternyata nggak sedeliberate itu teman-teman cari, judulnya Arsitektur Perilaku. Nah dengan adanya pemahaman itu, maka diferensiasi sebenarnya nggak sepenting itu. Es kopi susu warga, ini saya cara baca gimana sih, jadi ini bubur kopi roti ini perusahaannya. Brandnya gitu. betul. Brandnya ini jenisnya ya, Ya. yang ini es kopi Itu, susu warga. okay. Terima kasih. Es kopi susu warga ini rasanya atau isinya nggak perlu berbeda banget dari segala macam es kopi susu lain. Kalau teori diferensiasi kan ini harus beda gitu, ya, gitu. Orang lain pakai susu sapi gitu ya, ini susu kadal misalkan gitu. Nggak perlu ngotot gitu. Sebenarnya isinya biasa aja. Tetapi gimana ya cara kita bikin dia distinct. Nah jadi diferensiasi itu kemudian mulai mendapat pesaing namanya distinction, bukan differentiation. Kalau differentiation berbeda secara objektif. Kalau distinction yang penting brand ini terlihat menonjol, bukan berbeda ya. Gitu. Sama-sama kopi susu. Tapi mungkin dia namanya lucu, gitu kan. Ini es kopi susu warga misalkan. Dalamnya nggak ada bedanya. Tapi dia menyajikan dirinya dengan identitas yang lebih unik, lebih distinct, lebih mudah. Keterlihatan kan? Keterlihatan juga terbatas sih. Distinct tuh gimana ya? Unik tetapi nggak perlu levelnya tuh substansial gitu. Ya, saya selalu pakai contoh, nggak ada produk lain yang lebih susah didiferensiasi selain deterjen gitu. Percaya nggak sih dari saya kecil sampai sekarang deterjen tuh itu aja gitu kan. Manfaatnya betul nggak? Beli deterjen adalah supaya baju bersih, noda hilang, wangi bersih, ya, tidak keras di tangan. Betul. Itu dari zaman saya kecil di Orde Baru iklan deterjen kayak gitu. Sampai reformasi iklan deterjen kayak gitu. Nanti mau Orde Baru balik lagi juga tetap aja kayak gitu teman-teman. Ups salah ya, ini beda forum. Jadi kan produk nggak bisa diferensiasi, tetapi bermainlah mereka di distinction gitu. Ya, deterjen mah deterjen aja. Tapi ada merek deterjen yang mungkin lebih unik karena brand ambassador Reza Rahadian ngucek gitu mungkin ya. Reza Rahadian ngucek pakai deterjen ini pasti oke gitu kan. Nah itu kan perang distinction gitu. Deterjen sama-sama aja. Nah itu sorry jawabannya panjang tapi kan kamu nanya konsep apa yang dulu saya amini dan akhirnya insaf dan karena dibantu oleh data gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak semua produk harus unik banget. Yang penting produknya berbeda banget, yang penting kamu terlihat unik gitu, itu lebih penting. Benar-benar setuju. Ya, jadi upaya dari si marketer itu buat gimana caranya biar distinktif. Ya, distinktif ya. Benar-benar, oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Wah, rame banget. Yang punya kopi susu warga semua. Nah, ini terserah moderator nih. Waduh, coba ulang lagi. Coba yang bertanya. Ya udah berarti ini dulu. Satu-satunya perempuan. Silakan. Belum. Oke, udah distinct ya Om. Oke, halo Mas Henry, mungkin masih ingat aku.
Siapa namanya? Lupa. Enggak, aku Arini. Dulu aku intern Om Henry. Oh ya ampun. Di Di mana? LB. Di LB. Oh ya ampun. Iya. Oke. Halo, selamat bertemu lagi. Iya. Ini pernah magang loh Iya. di agensi. Jadi mungkin nih pertanyaan aku tadi banyak ngomongin marketing brand gitu ya. Tapi karena nih ngomonginnya marketing hidup gitu ya. Jadi aku mau kembali tanya tentang marketing hidup gitu. Boleh. Jadi mau nanya tips karir juga sih Mas Henry. Jadi karena aku memulai karirnya dari intern sama Mas Henry di LB. Habis itu aku jadi strategic planner sampai tahun 2019. Terus tahun 2021 sampai tahun ini aku jadi product marketing. Terus tapi ini mungkin juga case yang aku juga sering kesulitan kalau dapat klien yang kayak gini, seperti diriku. Jadi di tahun ini aku kerja di sebuah perusahaan, judulnya aku product marketing, tapi yang aku lakuin tuh bukan literally marketing karena aku kerjanya bukan di public sector lagi, bukan di private sector lagi, tapi aku di public sector. Di mana? Jadi aku kerja di tim teknologi Kemendikbudristek. Oke. Jadi aku sekarang ngomongnya tuh sama guru dan aku jualannya bukan barang tapi kebijakan. Ya. Nah terus sehingga setelah ini kan kita mau ganti kepemimpinan ya. Jadi habis ini aku juga harus berpikir nih kalau ini tidak berlanjut saya bekerja apa ya gitu. Karena udah 2 tahun aku jualannya udah bukan jualan susu lagi Om, tapi jualannya jualan undang-undang gitu kan. Jualan surat edaran nama perdirjen gitu. Nah terus pertanyaan aku adalah gimana sih caranya untuk rebranding tanpa kita ngilangin brand value kita yang sebelumnya gitu. Kalau dulu di agency kayak sering ada case di mana ada klien yang datang terus aku pengen rebrand dong, aku udah terlalu tua nih marketnya, pengen rebrand jadi anak muda gitu kan. Dan waktu itu kayak aku ngerasanya aduh susah banget sih banyak maunya gitu. Tapi ternyata diriku sendiri juga sepertinya mungkin case-nya mirip-mirip gitu ya. Karena mungkin besok user aku beda gitu ya, bukan brand lagi gitu. Nah ada gak sih tips karir terkait hal itu? Waduh pelik juga. Kamu enjoy gak sektor publik? Aku enjoy di situ. Kamu Jadi enjoy? emang aku kayaknya kalaupun tidak bisa kembali ke private sector mau lanjut di situ di bidang itu juga nggak apa-apa. Dan kamu seberapa yakin gitu kalau menteri baru datang terus kamunya nggak ada pekerjaan situ, kamu seberapa yakin? Tahu dari mana? Bukan nggak yakin, maksudnya aku yakinnya kayak 70%. Mungkin kita akan berlanjut karena kita sudah build irreversibility. Cuman kan masih ada kemungkinan-kemungkinan lain, hal-hal yang di luar kontrol kita ya Om gitu. Itu sih. Iya oke, realistis dan bagus gitu ya. Yang paling penting kamunya sebenarnya masih enjoy di mana sih? Karena seperti di buku ini bilang kan, gitu. Marketing hidup itu berawal dari produk-produk dalam hal ini kamu sendiri, gitu. Jadi penting terlepas dari soal ganti menteri kayak rebranding, yang penting kamu itu hari ini itu saat ini menyukai apa dan kamu bilang kamu masih menyukai sektor publik kan, gitu. Berarti kan sebenarnya terlepas dari kementeriannya, tapi sektornya kamu udah benar. Nah itu penting dulu kita pastikan gitu. Nah jadi sebenarnya sih kalau saya ya merasa apalagi kamu bilang 70% yakin akan stay gitu kan. Jadi ini sifatnya lebih contingency plan ya, jadi sifatnya backup gitu. Jangan terlalu khawatir gitu ya karena ada kemungkinan lanjut. Dan seandainya skenario terburuk gitu ya, misalkan terjadi. Nah ini memang saya mohon maafkan saya karena saya kurang paham sektor publik. Tapi apakah hanya karena misalkan kamu tidak di kementerian ini, apakah itu menyetop kamu untuk ke instansi lain?
masih terbuka nggak instansi lain? Enggak, jadi sebenarnya ganti market aja sih. Ganti market Maksudnya tadinya market aku di agency sama di brand, sekarang gantinya adalah di public sector aja gitu. Oh iya? Aku as a product. Tapi kamu dari Kemendikbudristek masih bisa ke yang lain nggak sebenarnya? Kalau ada opportunity lain, possibly bisa. Bisa kan? Jadi sebenarnya skillnya transferable. Maksudnya karena saya percaya skill public sector itu tidak domain spesifik. Maksudnya tidak, pokoknya ilmu saya di Kemendikbudristek nggak bisa dipindah ke Kementan gitu. Enggak kan? Nah jadi itu maksud saya loh. Jadi sepanjang kamu merasa domain kamu itu masih terbuka, jangan buru, menurut saya, karena tadi kamu bilang kamu menyukai public sector, jangan buru-buru mikirnya kejauhan pindah ke swasta, menurut saya gitu. Dan masih banyak yang tidak pasti kan dengan pergantian pemerintahan ini. Menurut saya kamu harus fight untuk tetap di public sector, karena kamu bilang saat ini kamu menikmatinya. Sayang kan kalau diganti. Dan pemahaman saya dari kinerja pemerintah, kayaknya sih makin banyak, makin sadar pentingnya komunikasi. Benar gak sih? Saya merasa percaya itu kok. Apapun kementeriannya, institusinya, saya mulai melihat mereka sekarang jauh lebih aktif mengkomunikasikan dibandingkan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh yang namanya pemerintah bodoh amat sama komunikasi. Saya punya kebijakan, dah gitu kan. Kamu nurut apa enggak? Terlepas akhirnya pemilihan channel komunikasinya pemerintah kadang-kadang bikin kita garuk kepala gitu ya. Kenapa sih dipilihnya buzzer yang itu gitu. Gitu kan. Tapi minimal niatannya nih udah mau berkomunikasi gitu. Tapi caranya memang masih salah. Nah niatan itu buat saya berarti sebenarnya mereka butuh orang-orang kayak kamu gitu. Masih ada kebutuhan buat kepakaran atau keahlian komunikasi yang benar. Tentu saja ada mislek, ya udahlah ya namanya juga pemerintah. Tetapi mereka sudah mau nih berkomunikasi gitu. Karena mereka menyadari setiap kali kebijakan itu tidak dikomunikasikan, ya ampun backlashnya reaksi negatifnya tuh luar biasa gitu kan. Terakhir mungkin tapera kali ya. Yang menimbulkan murka semua orang termasuk saya gitu kan, komunikasinya kacau balau gitu kan, bahkan menterinya aja terekam dibilang saya belum mempelajari juga lah, gimana, kacau banget gitu. Jadi itu loh secara stratanya, jadi menurut saya kamu harus memperjuangkan tetap di domain publik sektor gitu ya. Saya sih optimis lalu masih ada tempat untuk itu, tetapi bahkan kalau itu tertutup pun ya fokus ke skill. Jadi pada saat kamu misalkan kamu terpaksa harus pindah ke swasta, ke itu jangan ditonjolkan soal peran di kementeriannya tapi skillnya gitu. Saya sudah biasa berhubungan dengan stakeholder yang aneh-aneh gitu, namanya kebijakannya kan, gitu kan. Saya sudah biasa mengkomunikasikan ide yang sangat sulit gitu, waktu di Kemendikbudristek misalkan, ya yakinkan si perusahaan bahwa memasarkan si kopi susu ini walaupun berbeda, tapi ada miripnya juga dengan memasarkan kebijakan kan. Kamu punya target audience, kamu harus berusaha membujuk gitu, gimana ini bisa menerima gitu. Jadi skill itu transferable itu loh. Buktikan kepada pencari kerja bahwa apa yang saya pelajari itu bisa saya transfer ke bidang lain. Oke hari ini, tapi jangan terlalu khawatir dulu. Siap-siap ada kementerian apa yang menarik. Kementan tuh kayaknya perlu komunikasi. Nah teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Dua tuh masnya, yang baju hitam sama baju biru, sweet. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Nama aku Rizky dari Monjali. Monjali Sleman, ya. Enggak. Kalau muter Bantul dulu jauh kayaknya. Ya, pertanyaan aku, ini kan tadi aku lihat sekilas aja ya bukannya karena belum baca. Di daftar isi itu ada pivot. Nah itu kan menarik dari tadi pivot, kan kita bahas kayak
marketing hidup dan kebanyakan ada rebranding, itu kan sesuatu pivot juga. Nah, aku mau tanya selama ya sebenarnya nggak 25 tahun Om Piring di marketing, tapi selama hidup gitu. Selama hidup tidak melibatkan marketing, tapi melibatkannya di bab yang pivot itu. Nah, melibatkan maksudnya menyangkut ke pivotnya gitu. Selama hidupnya Om Piring itu pernah melakukan pivot apa sih gitu. Dan kalau aku juga pernah dengar kayak apalagi kalau orang-orang yang mungkin di sini ada yang generalis gitu ya, tipe yang generalis yang tahu sedikit tapi banyak hal, dan itu ada namanya connecting the dots kan. Nah itu termasuk pivot juga nggak sih gitu dalam hidup kita ini gitu. Wow, ya. Oke, terima kasih Rizky, pertanyaannya bagus banget. Hebat ini tim seleksi tamu malam ini canggih-canggih nih. Hebat loh Tom. Mas Rizky ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Oke, penjelasan sedikit pivot artinya apa, itu bahasa keren doang sih. Pivot tuh sebenarnya artinya ganti haluan. Bukan rebranding ya, karena kalau rebranding itu terkesan superficial gitu, hanya brandnya doang. Pivot itu ganti arah gitu, ganti karir misalkan, bukan ganti perusahaan aja, tapi benar-benar mengganti arah karir. Nah, pertanyaannya saya udah berapa kali, seringkah melakukan pivot, ya sebelum saya menjawab tentang connecting the dots dan generalis, berkali-kali Rizky. Pivot pertama, kuliah saya nggak nyambung sama kerjaan. Ya, saya sarjana akuntansi teman-teman. Sarjana akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan keilmuan yang saya dapat di kuliah itu hanya bertahan dipakai setahun aja tuh. Sebelum saya pivot pertama ke marketing. Ya. Jadi dari awal aja saya udah menghadapi realita harus ganti arah. Karena waktu saya bekerja, pertama kali itu pekerjaan pertama saya itu sesuai dengan gelar sarjana. Saya diterima di Departemen Keuangan gitu. Waktu itu namanya PT BAT Indonesia. Perusahaan itu sudah hilang sekarang karena dia melebur menjadi Bentul gitu. Nah, saya harus pivot Rizky karena saya menyadari setelah setahun bekerja di keuangan, saya nggak suka dunia ini. Gitu kan, saya kesel banget ngeliat Excel. Di sini ada yang suka ngeliat Excel nggak? Kalian makhluk-makhluk ajaib. Bayangin ngeliatin Excel tiap hari. Gitu kan. Ternyata saya nggak suka bekerja dengan angka. Gitu. Saya mampu nggak bekerja dengan angka? Mungkin mampu. Nah ini menariknya. Ya. Tetapi jika saya mengerjakan sesuatu yang saya tidak nikmati, walaupun saya mampu, pastikan dia tidak pernah betul-betul maksimal. Gitu. Saya tulis juga tuh di buku itu. Ya. Saya pakai contoh lain. Saya introvert, saya sebenarnya nggak suka ketemu banyak orang. Gitu. Seperti ini misalnya. Sebenarnya senewan gitu. Kalau boleh milih enggak, tapi udah tuntutan profesi jadi bisa. Jadi saya harus sadar pas memilih karir, ya saya memilih karir itu kalau bisa jangan terlalu banyak harus berjejaring basa-basi gitu. Saya sadar gitu karena saya lemah di situ. Kalau mau dipaksakan bisa, tapi pasti hasilnya berbeda kalau saya di aktivitas yang memang kekuatan alami saya. Maka saya pivot gitu, pindah ke marketing gitu. Di perusahaan yang sama waktu itu, ya saya cukup bersyukur karena perusahaannya akomodatif. Jadi dia mau mengakomodir aspirasi saya bilang saya nggak tertarik di finance sih. Oke, nggak apa-apa, kami ada di bidang marketing gitu. Jadi saya pivot di situ. Saya di market research, jadi saya bagian riset pemasaran. Itu berjalan mungkin 4-5 tahun. Nah, habis itu ada pivot lagi. Saya pindah ke dunia kreatif, dunia periklanan. Dan itu menjadi pivot terakhir yang agak lama tuh. Sampai belasan puluhan tahun saya nggak pivot lagi. Ada alasannya nggak? Ya ada juga gitu. Karena dunia riset pemasaran oke, tapi sesudah bekerja saya baru sadar bahwa saya perlu ke dunia yang lebih dekat dengan kreatif. Karena riset pemasaran itu bisa dibilang tidak banyak ruang buat kreatif gitu. Itu riset loh. Ya, penelitian, kumpulin data kuantitatif, survei, FGD gitu kan. Ngelihat metrik gitu, data gitu. Balik lagi ke Excel ya.
Balik lagi ke Excel, enggak pindah dikit ke PowerPoint. Excelnya dibikin jadi chart, itu doang bedanya. Sama topiknya bukan duit, tapi topiknya tentang perilaku konsumen, lumayan gitu ya. Gitu. Berapa persen orang yang Indonesia yang gak mandi, nah kayak gitu-gitu. Perilaku konsumen misalkan. Lebih menarik topiknya. Tetapi saya masih merasa kurang gitu karena saya pengen sesuatu yang kreatif. Sampai teman kantor saya, nah ini dia nih, pentingnya ada di buku saya juga. Pentingnya kamu meminjam mata orang lain buat melihat dirimu. Saya ada di buku itu. Kadang-kadang kita bahkan gak cukup, berkaca aja gak cukup. Kadang-kadang kita perlu meminjam mata orang lain buat ngelihat diri kita sendiri, belok. Gitu ya. Kalau saya dan Anggi berteman lama, saya perlu meminjam mata Anggi untuk tahu saya punya bakat atau talenta apa yang jangan-jangan saya nggak sadari. Gitu. Nah itu waktu itu teman kantor saya justru yang menganjurkan, Henry kamu tuh kayaknya banyak banget kreatifnya, kayaknya kamu agak terbuang percuma nih di riset pemasaran gitu. Kenapa kamu nggak ke dunia agency, ada yang namanya strategic planning, di mana itu mempertemukan data dan analisa dengan kreativitas, karena kamu temu tim kreatif, pivot lagi. Gitu. Bisa dibilang abis itu nggak ada pivot lagi sih. Ya pindah ke corporate marketing itu buat saya nggak terlalu pivot, masih dunianya ini. Yang ini sampai tahun ini. Nah pivot signifikan berikutnya adalah meninggalkan dunia corporate, mencoba jadi penulis. Gitu ya. Jadi ya itulah yang kamu tanyakan kan. Nah saya memang bilang di buku itu brand perlu pivot kadang-kadang. Jadi ini ada hubungan sama siklus hidup brand. Kadang-kadang ada kategori atau brand itu yang memang menjelang ajal gitu. Atau kita bilangnya sunset industry gitu. Jadi industri yang matahari terbenam gitu. Saya nggak punya contoh lebih gampang, saya nggak yang lebih sehat daripada ini. Tapi industri rokok tradisional itu industri matahari terbenam. Ya, mau diapain itu kayaknya udah terbenam gitu. Rokok makin ditinggalkan, rokok tradisional ya yang dinyalain gitu. Seluruh dunia udah makin ditinggalkan, makin dipersempit geraknya gitu. Itu sebabnya Philip Morris, si perusahaan Marlboro itu namanya juga perusahaan luar negeri dan pinter gitu ya. Itu udah duluan tuh invest ke IQOS ya. Gitu. Karena dia udah tahu nih dia harus pivot, ini Marlboro nih nggak akan lama nih umurnya. Nah itu adalah contoh pivot. Ada nggak perusahaan-perusahaan yang gagal menghindari ajalnya? Ada. Zaman saya kecil ada perusahaan besar namanya Nokia, kalau ada yang pernah tahu. Bapak ibunya mungkin. Ya, waktu zaman saya muda itu saya pikir Nokia itu nggak akan pernah mati loh. Saya pikir tuh perusahaan sampai kiamat kayaknya akan ada. Mati itu akhirnya. Karena nggak mampu pivot, nggak cepat bergerak membaca perubahan zaman. BlackBerry. Saya sempat hidup dengan BlackBerry, melesat kayak meteor, nggak mampu pivot, habis dia sampai sekarang dia punah gitu. Jadi brand itu kadang-kadang harus pivot karena terpaksa gitu, karena tekanan eksternal gitu, ada perubahan preferensi konsumen atau kompetitor yang terlalu kuat sehingga dia harus pivot. Yang saya lagi menarik perhatikan tuh sebenarnya fenomena mobil listrik. Gitu, mobil listrik ini memaksa pivot atau enggak? Karena perusahaan mobil terbesar di dunia Toyota itu ngotot nggak percaya sama mobil listrik. Kalian nggak tahu ya itu ya? Toyota tuh nggak percaya sama electric vehicle, nggak percaya dia. Gitu. Posisi mereka adalah hybrid gitu. Posisi mereka adalah yang terbaik adalah hybrid gitu. Sementara merek Cina bisa-bisan di EV ya, electric vehicle. Kita lihat, kita juga nggak tahu. Saya nggak tahu ke depannya gimana, tapi ini menarik buat diamati. Nah, begitu juga kita. Kadang-kadang kita perlu pivot. Ini menarik juga, agak nyambung sama hari ini gitu ya. Kadang-kadang skill kita itu memang terancam dengan perkembangan teknologi misalkan. Iya kan? Ya, saya beberapa bulan lalu saya baru merhatiin kalau saya dari Jakarta ya. Makin lama tuh kalau di parkiran itu udah nggak ada lagi tuh orang yang nungguin. Ya kan, sementara zaman dulu 10 tahun lalu tuh kayaknya petugas parkir ada yang duduk gitu ya. Zaman dulu ada
penjaga tol diganti e-money, bentar lagi bahkan e-money nggak usah gitu ya. Kayak luar negeri tuh mobil tuh langsung lewat aja gitu. Elektronik. Jadi ada profesi-profesi yang digantikan teknologi. Artinya pivot itu kadang-kadang kita udah harus siapin antisipasi gitu. Gimana kalau misalkan skill saya ini sebenarnya terancam gitu. Ya. Nah tadi apa yang dimaksud dengan Mas Rizky tentang istilah generalis dan spesialis, saya nggak perlu jelasin ya generalis sama spesialis, artinya tahu ya generalis ya orang yang terekspos dengan banyak hal walaupun dia mungkin nggak jadi sangat master di setiap bidang gitu. Sementara spesialis itu master gitu, dia menguasai satu domain dan hanya itu aja. Nah ada sebuah buku judulnya Range, David Epstein, nggak tahu di sini ada nggak, dijual nggak terjemahannya? Itu cari deh. Buku itu bagus sekali dan dia berargumen bahwa orang generalis akan lebih survive pada orang spesialis. Karena kalau seseorang skillnya hanya satu, tapi ke dalam banget, ketika skill ini nggak diperlukan, dia goyang gitu, habis dia, nggak bisa adaptasi lagi gitu. Ya. Sementara orang yang oke lah dia nggak master banget, tapi dia tahu sedikit bidang ini, tahu sedikit bidang ini, tahu sedikit bidang ini. Itu akan lebih mudah luas gitu. Ya. Jadi mungkin pakai bahasa yang gampang gini, kalau kamu misalkan profesinya digital marketing, udah digital marketing spesialis lagi taunya TikTok doang gitu. Itu bahaya teman-teman ya, jangan cuma jadi pakar TikTok gitu. Digital marketing kan luas gitu kan. Jangan cuma jago TikTok gitu, jago yang lain juga gitu. Ya. Tapi bahkan digital marketing aja nggak cukup juga. Jangan berpuas diri bahwa saya sudah jagonya semua platform gitu. Saya tahu Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi gitu kan. Programmatic sudah jago semua. Jangan juga berhenti di situ. Belajarlah marketing yang lebih luas daripada digital marketing gitu. Karena marketing nggak cuma digital marketing gitu. Belajar terekspos dengan yang lain. Ini cuma contoh ya. Maksudnya dengan makin kamu lebih beragam gitu, kalau kamu ada perubahan kondisi, kamu relatif nggak kaget-kaget amat lah. Ya saya tahu ilmu itu, saya bisa pindah ke sini gitu. Menurut saya hari ini tuh menarik gitu perjalanan dia, karena dia, ya kan kamu pernah di privat, pernah di brand, pernah di publik, dia lumayan tuh. Gitu, ilmunya dia tuh lebar gitu, mulai melebar. Nah, karena kalau dia terekspos dengan banyak hal, masuk ke poin kamu, dia connecting the dots itu. Gitu. Saya tahu nih konsep di marketing. Nah ini kayak buku marketing hidup ya. Belajar marketing, belajar hidup tuh saya bisa menghubungkan konsep marketing sama pengembangan diri. Gitu kan? Gitu. Nanti seorang hari ini bisa menghubungkan, waktu saya magang, saya ngerjain brand sebenarnya mirip sih cara menuliskan komunikasinya dengan menjual kebijakan ini ke publik. Atau nanti sebaliknya, kalau dia harus balik ke swasta dia akan bilang, ini mirip nih waktu saya harus kurikulum merdeka, apa sih sekarang diributkan itu? Gitu kan. Waktu memasarkan kurikulum merdeka nih bisa nih tekniknya dipakai. KOL strateginya bisa dipakai sama kayak menjual sampo gitu misalkan. Ya. Nah, itu jadi pivot kadang-kadang penting, harus siap selalu untuk pivot. Jangan sampai kamu kayak dinosaurus ketiban meteor itu kan. Musnah karena nggak bisa evolve cukup cepat. Caranya supaya kamu beradaptasi lebih gampang, kalau bisa terpapar dengan bidang-bidang yang lebih majemuk gitu. Gitu sih. Makasih Rizky. Buset pertanyaannya berat banget. Iya benar. Bagus pertanyaannya. Makasih Mas Rizky. Ini mau lanjut lagi atau? Terserah kakak kasir. Masih ada waktu kok. Kita tadi baru sejam. Tadi ada yang nanya nih Mas. Ya, silakan. Udah 1 jam lewat. Gak berasa ya? Oke, selamat malam Mas Henry, selamat malam teman-teman. Salam kenal, saya Audi Nurfadli dari Pontianak. Kebetulan sekarang kerja di Jogja. Oke, Audi. Pertanyaan saya mungkin sekarang masuk di POV saya sebagai customer ya Mas. Ya. Sekarang itu di era digital tuh konsep viralitas tuh jadi point of view marketing gitu loh. Jadi yang saya lihat sekarang brand-brand yang pakai konsep viralitas itu kehilangan idealisme, kehilangan identity dan brand valuation yang dia punya. Ya. Nah menurut Mas Henry sekarang ini
apakah konsep viralitas ini berbahaya terhadap idealisme suatu brand, atau nantinya ke depan apakah konsep viralitas ini bisa menghilangkan point of view dari customer tentang seberapa penting brand tersebut. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, satu pertanyaan susah lagi dari Audi. Hebat nih, mantap ini. Yang datang hebat nih, ini seleksinya gimana sih, ngeliat IPK atau apa sih Tom? Oke, bagus pertanyaannya tentang viral. Jadi saya mengulangi dulu pertanyaannya buat yang lain datang gitu ya. Jadi ini memang saya nggak mau bilang penyakit ya. Tapi banyak orang marketing atau corporate itu sekarang mengejar viral gitu. Ya, mereka bilang ke agensinya, apa tim marketingnya, kamu ini dong bikin sesuatu yang viral gitu. Iya, dan saya sebenarnya kesel banget gitu sama fenomena, bukan sama fenomena viralnya. Saya tuh kesel dengan kemudian istilah viral itu menjadi brief gitu, ya. Dan saya kasih tahu kenapa, karena begini, sesuatu yang viral itu sekarang tiba-tiba identik dianggap sebagai prestasi marketing. Pasti sering dong lihat di video di TikTok atau di Instagram gitu ya, ada kalau di Bandung penjual odading, apa yang terakhir viral di Jogja? Makanan apa? Masa nggak ada Jogja? Ayo dong. Nggak ada. Hah? Apa seblak, apalah itu nggak tahu makan. Ya udahlah. Anyway, biasanya kalau ada makanan yang viral gitu ya, apalagi karena ulah penjualnya yang lucu atau ide-ide apa itu kan langsung, wah ini S3 marketing, pernah dengar itu? Itu saya kesel banget tuh dengan istilah S3 marketing. Karena disiplin marketing itu direduksi, direndahkan cuman sampai bikin sesuatu yang viral. Dan bahkan dipuji sebagai S3 marketing. Itu saya kesel banget, karena buat saya ini bukan marketing. Pertama ini bukan S3, yang kedua ini hanya satu bagian kecil gitu dari marketing, dan ini nggak layak dibilang S3. Karena saya bilang begini, saya bilang istilahnya itu one night brand gitu, bukan plesetannya one night stand. Saya nggak perlu menjelaskan one night stand dong di sini untuk yang usia udah 17 tahun ke atas, ini saya nggak perlu jelasin ya. Jadi one night brand itu adalah brand yang ngetop semalam. Ya karena itu, viral itu gitu. Nah pertanyaannya, apa hebatnya one night brand? Nggak hebat buat saya. Bikin brand ngetop semalam itu nggak hebat dan nggak layak dibilang S3. Brand-brand yang harusnya dihormati dan diberi S3 marketing, lihatlah brand-brand yang bertahan puluhan tahun. Ya. Indomie itu harusnya S3 marketing. Iya kan? Gitu. Tolak angin tuh S3 marketing. Ayam KFC itu S3 marketing. Apalah itu, merek-merek lokal mungkin di Jogja, ada brand-brand udah bertahan dan mungkin rajanya Jawa Tengah mungkin ya udah puluhan tahun. Itu yang harus dikasih S3 marketing. Karena mereka terbukti bertahan. Nggak ada hebatnya dengan brand yang ngetop sesaat, habis itu besoknya nggak ada. Dan itu sering kejadian. Sering kejadian, iya kan? Kafe apa, cus, melejit. Ya udah 2 minggu lagi selesai gitu. Apa S3 marketingnya gitu. Ya. Nah, jadi itu satu gitu ya, jangan terpesona sama yang sifatnya sebentar-sebentar gitu. Lihat siapa yang bisa maintain gitu. Maintainnya gitu. Buku Akik tuh hebat. Bertahan berapa tahun, Tommy? 9 tahun tuh lebih hebat tuh dari brand viral. Ada sih momen-momen viralnya ya, ketolong Dian Sastro ya kamu ya. Sama Najwa Shihab. Tapi saya rasa bukan cuma itu, ya nggak? Saya nggak percaya hanya karena 2 itu sih. Gitu. Tetapi ada positioning yang jelas, ada disiplin mengenai kurasi bukunya, teknik komunikasi di media sosial konsisten gitu. Saya seneng gitu ya. Itu semua bagian dari marketing. Nah, kemudian gini, viral itu sebenarnya definisi aslinya itu harusnya sesuatu yang modalnya dikit tapi ngetop banget, betul nggak? Iya kan? Nah,
saya nggak percaya semua yang viral, ada yang betul-betul organik, pakai istilah organik. Tapi banyak juga sebenarnya konten-konten yang viral itu sebenarnya di belakangnya itu dipompa duit gede juga sama brandnya gitu. Jadi saya bilang ini ada 2 brand yang sama ya, dua brand kopi susu yang sama lucunya, sama uniknya, sama bagusnya gitu ya. Dua-duanya punya ide yang sama lucunya deh buat Instagram gitu. Tapi yang satu mengandalkan organik doang, yang satu naruh duit nih 10 juta gitu kan, berbayar gitu. Ya kira-kira mana yang lebih punya kans untuk menjadi lebih viral? Ingat dua-duanya sama bagusnya postingannya, ya kan? Jadi banyak yang pas saya lihat ini viral, tapi saya lihat ini sebenarnya didukung sama budget media yang gede juga. Gitu. Jadi viral itu saya kritik karena jangan mengandalkan pada viral kalau kita bicara organik, bicara yang murni, itu karena ketidakpastiannya tinggi. Audi, ketidakpastiannya tinggi dan menurut saya lebih banyak ide yang niatannya viral dan akhirnya flop, yang akhirnya gagal. Ingat survivor bias ya, bias survivor maksudnya gini loh, survivor bias itu adalah hanya karena kita melihat sesuatu sukses melakukan itu, kita pikir melakukan itu jaminan sukses. Yang kita nggak lihat adalah banyak orang lain yang melakukan hal yang sama tapi nggak sukses. Ya, contoh yang gampang nih, pasti sering denger dong, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Itu semua orang kaya itu putus sekolah, betul gak? Lihat dong Mark Zuckerberg gitu kan, sekolahnya gak kelar. Bener pernah denger itu gak? Motivator-motivator. Gak penting sekolah, ijazah apa itu gitu kan. Orang-orang yang paling kaya gak ada yang sekolahnya selesai. Pernah denger kayak gitu gak? Itu namanya survivor bias. Karena dia gak pernah nunjukin berapa juta orang lagi yang gak sekolah dan hidupnya melarat. Gitu, bahkan dapat kerja aja gak bisa. Jelas maksud saya? Gitu. Nah begitu juga kan ide viral gitu. Setiap kali ide viral itu dielu-elukan, wah lihatlah viral pasti kejadian. Padahal banyak gak brand yang idenya juga berusaha lucu, berusaha kreatif gitu. Karena mereka gagal masuk kuburan ide-ide yang gak berhasil, kita gak pernah ngebahas gitu. Dan terakhir poin kamu, saya setuju tuh. Mengejar viral itu membuat brand kehilangan identitas. Karena sesuatu yang viral berarti kan menunggangi tren kan. Ya kan, sekarang lagi apa sih yang happening gitu. Karena sesuatu udah keburu rame, happening, akhirnya semua brand ngikutin. Jadinya semuanya jadi template yang mirip kan. Joke-nya sama, ya gak? Pernah lihat itu kan? Dari satu brand ke brand yang lain karena nunggangin viral jadinya ya gitu. Saya gak bisa membedakan satu sama lain. Kalau jangka panjang itu betul gitu ya. Brand ini jadi kayak kepribadian ganda gitu. Apa tuh film Split ya, yang McAvoy yang apa, dia punya 16 sosok dalam dirinya gitu. Nggak jelas dia itu sebenarnya siapa karena selalu berubah-berubah. Tetapi sudahlah, kita nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Yang dikhawatirkan tuh marketingnya nggak efektif, gitu. Yang pertama biasanya jadi basi. Ketika sesuatu viral, by the time brandnya launching 2 minggu kemudian, yang viral tadi udah nggak, itu udah basi gitu bercandaan joke-nya. Yang kedua dia menjadi nggak efektif karena biasanya semua brand yang lain berlomba-lomba ngikutin template yang sama. Akhirnya udah nggak bisa dibedain tuh, ada 20 merek yang joke-nya mirip gitu. Jadi lebih ke rugi jangka pendek aja gitu. Boro-boro jangka panjang. Jangka pendeknya adalah dia jadi sama yang lain gitu. Panjang ya jadinya jawabannya. Tapi makasih Rizky, topik yang menarik dan real. Tadi kan udah disebutin kalau ya buku akik, sebenarnya buku akik itu organik sih ininya, viralnya gitu. Mas, tapi ada nggak menurut Mas Hendri nih, kan kami semua backgroundnya bukan marketing kan, anak-anak di sini, kami gitu semua. Nah, menurut Mas Hendri dari apa ya, dari ilmu marketing yang dimiliki, apakah kami udah sesuai dengan standar marketing yang ada, atau ada nggak tips yang harus kami lakukan untuk diperbaiki gitu? Kiat-kiat marketingnya untuk bisa kita aplikasikan di sini gitu. Spesifik banget Tom ini. Aduh saya. Karena kami bisa berbangga gitu, kayak ini kita organik gitu sampai akhirnya semuanya mencapai sampai sini gitu. Tapi apakah ada yang perlu diperbaiki lagi gitu? Aduh, saya nggak berani sotoy menjadi dokter dengan
pasiennya buku akik karena belum benar-benar mendalami, terima kasih. Belum benar-benar mendalami karena yang namanya konsultan marketing itu kalau dapat klien tuh yang nggak bisa spontan ditanya gitu kan. Pasti dilihat sejarahnya, brandnya, ngobrol sama foundernya, ini positioningnya apa, niatannya apa, target segmennya apa segala macam. Jadi saya nggak berani sotoy gitu ya. Cuman ini kalau boleh satu yang saya observasi itu sebenarnya gini aja sih. Sebenarnya style komunikasi buku akik itu yang paling core itu apa ya? Maksud saya begini, saya bisa jadi salah, tapi saya pernah menikmati periode komunikasi buku akik itu yang menurut saya khas buku akik gitu. Ini kayaknya periode yang waktu tahun lalu ya, kamu pakai Mid Journal ya? Atau apapun itu, dimana babi terbangnya selalu terlihat gitu ya. Itu saya agak suka itu. Saya suka banget. Bahkan saya agak kayaknya saya kehilangan itu gitu. Kayaknya mulai berubah ya. Ada ciri khas yang berubah gitu. Saya kasih tahu kenapa itu penting konsistensi dan itu ada di bab brand asset. Jadi ingat gak tadi saya ngebahas sistem 1 sama sistem 2 ya. Ingat manusia itu pengen otaknya tuh nggak mau capek. Itu tuh prinsip ya. Otak itu nggak mau capek, dia harus seefisien mungkin. Begitu juga berurusan dengan brand. Gitu. Brand itu kalau gonta-ganti itu konsumen lelah otaknya. Mereka perlu jalan pintas. Nah jalan pintas itu ada yang namanya brand asset. Jadi brand asset itu adalah segala sesuatu di luar nama yang bisa membuat kamu teringat pada brand itu. Saya ambil contoh. Kalau saya hilangkan Gojek, nama Gojek, apalagi yang kamu ingat dari mereknya? Ijo, apalagi? Bundar. Logonya ya? Logonya apalagi? Nah UI terima kasih. UI gitu bisa. Oke, apalagi? Ada fontnya enggak? Jenis hurufnya ada yang terasa unik enggak? Enggak, sama aja. Nah, semua brand itu bisa dicabut katanya, terus kita lihat yang tersisa apa gitu ya. Nike nggak perlu lagi nulis kata Nike. Bayangin itu the power of brand asset itu udah cukup. Apple nggak perlu lagi nulis Apple ya. iPhone bentuknya seperti itu memudahkan mengingatkan. Nah poinnya adalah ada banyak hal yang kalau dipelihara itu membantu mengingatkan pada brand tersebut tanpa kita harus ngelihat lagi nama brandnya. Ya, kamu tahu bahwa tempat ini adalah McDonald kadang-kadang tanpa melihat tulisan McDonald lagi. Ada kuning, ada merah, ada warna coklat gitu. Zaman dulu ada badut, tapi badut itu dari PHK, kamu tahu gak? Badut itu dari PHK by the way, si Ronald McDonald tuh kesian banget. Saya gak tahu alasannya kenapa, padahal ngelihat dia pun ya, bahkan kadang ngelihat sepatunya doang tuh yang merah putih itu, ini McD gitu kan. Gitu. BCA Mandiri apa ya, sama-sama biru sih. Nah anyway, jadi karena otak itu males, kita harus bantu dia dengan brand aset yang baru ngelihat sekelebat aja kamu tahu brandnya. Itu bikin komunikasi kamu lebih efisien. Nah dulu waktu tahun lalu itu, saya buku akik kalau lagi scrolling, gak perlu ngelihat nama akunnya, saya tahu ini pasti dari buku akik. Babi sama style gambarnya itu loh. Sama saya tahu menggunakan tokoh-tokoh itu di animate ya, di animasi. Ya kan? Jadi tokoh-tokoh sastrawan terkenal, misalkan Nietzsche gitu. Atau Marcus Aurelius itu bisa dibuat ini gitu. Ada sesuatu yang distinct dan waktu itu sempat konsisten. Sehingga kalau saya ngelihat itu, buku akik nih pasti gitu. Cepat sekali gitu. Nah jadi paling mungkin, saya gak bilang bahwa kalian jelek loh ya. Saya cuma bilang mungkin yang teringat itu adalah apa elemen-elemen yang memudahkan brand asetnya buku akik di luar nama buku akik yang bikin orang lebih mudah ingat buku akik. Dan itu harus teman-teman yang pikirin bersama gitu. PR kami sih itu. Bisa font, bisa logo, apapun itu style komunikasi. Ya seperti itu. Sudah, ini PR kami untuk selanjutnya sih sebenarnya. Kayak gitu. Mas, selama 25 tahun ini gitu. Ilmu marketing apakah kepake untuk, ya pasti kayaknya kepake sih untuk, kan Mas Hendri udah melahirkan buku
Filosofi Teras yang mana udah cetak berkali-kali gitu. 70 cetakan gitu kan. Nah itu kepake nggak sih ilmunya untuk memasarkan buku sendiri gitu? Karena setuju nggak kalau jualan buku itu susah? Aduh susah banget. Iya susah kan? banget. Dibanding menulisnya mungkin bisa cepet gitu, tapi memasarkannya itu butuh waktu yang lebih, gitu, effortnya lebih besar gitu. Ya udah teman-teman layangkan pandangan Anda ke sekitar ruangan ini, Anda lihat inilah susahnya jadi penulis buku karena banyak banget judul buku kan. Ini dari buku yang udah ada aja udah banyak, apalagi buku yang keluar baru aja banyak gitu. Jadi itu memang tantangan buat penulis dan menyelesaikan menulis buku itu baru 20% kali, baru bisa selesai nulis itu tuh baru 20% gitu. Sisanya adalah gimana memasarkannya gitu. Kalau penulisnya hidup dari menulis, karena mungkin ada penulis yang bodo amat gitu kan. Saya makannya bukan dari buku ini gitu, bodo amat laku atau enggak ya udah itu privilege mereka. Tapi kalau saya kan menggantungkan hidup di situ. Nah, oke, yang pertama pasti pihak yang terlibat bukan hanya penulis. Ya. Ada penulis, ada penerbit, gitu ya. Ada toko buku. Betul. Itu kemitraan itu. Jadi penulis, penerbit, sama toko buku itu kerjasama buat memasarkan. Nah, kalau yang ditanya dari saya sendiri ya, bagus nih. Ini 4P marketing. Ya, ini kita bahasnya pakai 4P marketing. Setiap buku itu bisa dilihat dari konsep 4P. Buat yang belum baca, jadi di marketing itu ada yang namanya bauran marketing atau marketing mix ya. Pada dasarnya marketing itu dilihat dari 4 pilar gitu. Yang pertama produknya sendiri, kemudian price, harganya. Yang ketiga promotion, nah ini yang kita bicara advertising segala macam. Dan yang keempat itu place. Produk ini atau jasa ini mudah ditemukan atau enggak. That's it. Marketing itu adalah menganalisa 4 itu. Ya udah, yang paling pertama saya sebagai penulis. Produknya, bukunya itu sendiri. Pada saat saya menulis, betul penulis ada idealisme, dia hendak menulis topik yang dia suka, yang dia anggap penting, betul. Tapi kalau saya penulis komersil, ya jadi penulis yang berharap ini terjual. Pada saat yang sama, saya harus tahu apakah buku ini bisa memenuhi kebutuhan pembaca atau keinginan pembaca. Itu harus kepikir juga. Nggak bisa saya nulis semau-maunya. Gitu. Dan ini tidak hanya non-fiksi loh. Termasuk fiksi. Termasuk novel AU deh. Gitu kan. Siapa di sini yang suka baca AU ngaku aja. Nggak usah malu. Gitu kan. Penulis AU juga berpikir gitu. Dia tahu banget bahwa buku yang dia bikin ini memenuhi keinginan fans NCT. Ya kan, ini memenuhi keinginan fansnya. Saya nggak tahu siapa lagi sekarang. BTS lagi, masih ada yang lain dong. Ya, jadi penulis AU aja tahu gitu. Buku saya ini akan dikonsumsi oleh fans BTS. Begitu juga saya. Jadi dari segi faktor P, produk, saya harus mikirin. Filosofi Teras, saya pikir itu akan menjawab orang-orang yang mungkin galau, stres, depresi seperti saya juga. Gitu kan. Alpha Girls sudah jelas gitu kan. Ini targetnya remaja, perempuan mungkin ragu untuk maju. Jadi saya udah harus menggabungkan itu secara produk. Apalagi dari secara produk, gaya penulisan. Saya harus tahu bahwa buku yang saya tulis itu punya ciri khas bahasanya ringan. Gitu. Itulah positioning saya, nggak mau bahasa yang jelimet, mudah dimengerti. Apalagi secara produk, judul. Ya, jadi judul itu saya serius memikirkan. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang mungkin ada yang miss, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Filosofi Teras itu judul yang bagus atau enggak. Saya sendiri nggak tahu. Ada yang bilang sama saya luar biasa bahwa buku itu laku karena judulnya nggak menarik. Gitu ya. Dan mungkin dia benar. Tetapi mungkin walaupun dia nggak menarik, mungkin dia ada keunikan gitu. Dia nggak menarik tapi aneh mungkin. Ya. Di Alpha Girls Guide itu judul dari saya. The Compass judul dari saya gitu ya. Buku ini sampai saat ini nggak terlalu laku sih, mungkin salah judul. Itu saya berdebat sama penerbitnya. Karena penerbitnya maunya bukunya pakai kata filosofi lagi. Karena nah ini nih
konsep viral-viralan itu gitu kan. Buku filosofi teras kan dianggap viral. Jadi kata penerbitnya, Mas judulnya pakai filosofi aja, kan filosofi teras udah ngetop. Saya nggak mau gitu. Nggak mau saya gitu. Kesannya malah kayak mengikut-ngikut aja gitu. Dan buku ini bukan buku lanjutan gitu ya. Saya pengen dia punya identitas sendiri gitu. Dan saya ngotot mempush judulnya The Compass gitu. Bisa jadi keputusan saya salah. Gitu, bisa jadi gara-gara itu gak laku, harusnya judulnya pakai filosofi, saya gak tahu. Hah? Enggak lah, enggak, jangan disesali. Di Alpha Girls Guide saya pikir itu catchy namanya, ini judul ini gak pakai perdebatan penerbitnya, setuju-setuju aja gitu ya. Dan ya gak tahu, ini masih terlalu dini, tapi ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi P pertama produk, yang kedua price. Nah price saya gak punya andil langsung. Harga buku itu ditetapkan terutama oleh penerbit. Karena kan ini modalnya mereka gitu. Tapi ini berpengaruh sebenarnya ke penulis itu yaitu tawar-tawaran jumlah kata. Jumlah kata itu artinya ketebalan. Karena semakin tebal harganya harus makin mahal. Gitu. Jadi ini praktek marketing nih. Penerbit bilang, kalau bisa harga bukunya di bawah 100, jangan tembus 100 karena ada batas psikologis di situ. Sesuatu yang udah di atas 100.000 kan tiba-tiba dek gitu kan. Sementara kalau ya 98.000, ya ada kembali 2.000 gitu ya, masih ada. Apalagi kalau di diskon sama buku akik. Gitu, jadi itu ada batas psikologis. Nah itu artinya saya gak bisa sembarangan nulis buku. Jadi dicek tuh sama Occult itu, udah berapa jumlah katanya Mas? Udah tembus 50.000 kata, aduh pangkas gitu. Kalau enggak jumlah halannya, itu fiksi pertama saya enggak laku, kemahalan juga kali, hitam 2045. Jadi P pricing ya. Yang ketiga promotion, udah jelas ya. Promosi, nah ini harus kudos ke buku Kompas karena rapi banget gitu ya. Ini generalnya si Oka ini. Komunikasinya itu jauh sudah ada dari sebelum bukunya keluar. Jadi ada konten-konten teaser, saya ada interview, saya mulai diperkenalkan sebagai orang marketing itu inisiatif buku Kompas. Karena mereka sadar bahwa seorang Hendry Manampiring itu tidak dikenal sebagai orang marketing. Dikenalnya filosofi teras gitu, jadi kredibilitasnya dari mana? Mereka ngebangun itu, kemudian mereka menggunakan jaringan kedekatan mereka dengan harian Kompas gitu. Jadi saya ditampilkan di koran Kompas, wah itu promosinya udahlah luar biasa dari buku Kompas. Terakhir, place. Gimana buku ini harus tersedia selebar mungkin, seluas mungkin baik online maupun offline. Nah itu juga penerbit yang push gitu, termasuk partner seperti buku akik gitu. Ya, pre-order itu buku akik adalah partner gitu. Karena penting sekali buku ini segera bisa diakses oleh banyak orang gitu. Jadi menjawab pertanyaan kamu, wah, sebagai penulis harus berpikir marketing gitu. Jadi buat saya penulis yang pokoknya kan gue udah kelar nulis, udahlah bodo amat itu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dia berharap dapat pendapatan dari situ, kayaknya harus deh mikirin faktor-faktor itu. Oh boro-boro ini, nah ini kembali ke cover. Kadang-kadang ada penulis yang nggak peduli sama cover, bener nggak Kak? Tuh, tanya tuh mau Kak. Ada penulis yang bahkan gak peduli cover. Yang penting saya udah kelar naskah, saya kirim. Terserah penerbit mau ngapain kan. Oh ada juga ya? Jadi, ini yang ini di belakang malah bilang banyak. Jadi penulis tuh ada dua ekstrim gitu ya. Ada yang segitu gak pedulinya, terserah bodo amat covernya mau diapain. Ada yang ngotot tapi salah gitu ya. Saya termasuk ngotot gitu ya, moga-moga gak salah, mungkin ada salahnya. Tapi saya termasuk yang ngotot, jadi semua cover desain buku saya itu saya punya persetujuan gitu. Itu pasti udah saya setujui. Nah itu hitam 2045 kayaknya salah cover itu saya akui. Makanya akan diganti covernya karena terlalu gelap, jadi nggak kelihatan gitu. Itu juga kesalahan, nggak apa-apa kita belajar. Jadi itulah penulis kalau mau bukunya sukses ya harus dipikirin semuanya. Iya sih. Oke, terima kasih. Ini insight buat saya. Oh iya, ini calon mau menerbitkan buku sendiri. Karena ya gimana ya bener sih memasarkan buku tuh PR banget gitu. Apalagi kalau misalnya emang orangnya ya pemalu gitu kayak aduh gimana ya nggak pede dengan ininya gitu, dengan tulisannya, dengan produknya gitu. Jadi kayak
gimana cara nge-build percaya diri, keyakinan kayak gitu tuh agak ya butuh gitu effortnya gitu kayak ya udahlah. Bisa Kak Kasir bisa. Kak Kasir bisa. Oke, Mas terakhir sebelum aku lempar lagi ke teman-teman ya, satu hal. Mungkin ini sering juga ditanyain gitu sebagai di akun Kak Kasir gitu kayak buku rekomendasi marketing dong gitu, apa gitu. Karena agak bosan karena ketika aku harus jawab ini lagi Seth Godin lagi, this is marketing kayak itu lagi gitu. Aku pengen tahu dari Mas Hendry rekomendasinya apa untuk mungkin untuk para apa ya mau belajar marketing untuk pemula yang gampang gitu buat dipelajari. Gitu. Ini dia buku yang saya rekomend itu belum diterjemahkan sampai sekarang. Tapi saya mau coba pakai analogi dulu. Oke. Membangun pesawat terbang, membuat pesawat terbang. Oke. Membuat pesawat terbang kan perlu desain pesawat terbangnya, ya kan? Panjang sayap, tergantung sama kekuatan mesin gitu ya, peruntukan untuk apa dan segala macam. Itu semua penting. Tapi sebelum membangun atau mendesain pesawat, sebenarnya ada ilmu yang lebih basic lagi dari itu. Banyak kan? Ilmu, saya nggak tahu, saya ngarang aja. Ilmu fisika, saya nggak tahu apa, aerodinamika, ya kan? Ilmu ya gitulah, gitu ya. Bagaimana penerbangan terjadi dan lain sebagainya. Nah, buku yang saya rekomendasikan itu ibaratnya itu bukan buku tentang mendesain pesawat terbangnya dulu. Tapi mengerti dulu hukum-hukum basicnya, hukum gravitasinya, hukum udara kalau kena sayap bagaimana. Pada suhu tertentu udara mengembang atau itu. Jadi lebih ke laws, hukum alamnya dulu sebelum bikin pesawatnya. Nah banyak buku marketing itu berkutat asik di desain pesawatnya. Bikin iklan, bikin apa. Padahal mereka harus baca dulu hukum-hukumnya. Dan buku itu adalah How Brands Grow oleh Profesor Byron Sharp. How Brands Grow. Buku itu umur udah 10 tahun. Sampai sekarang saya bingung gak diterjemahin. Padahal buku itu bukan tentang bagaimana sih cara bikin campaign, promosi campaign gitu ya. Dia belum nyampe situ, dia lebih basic lagi. Kayak contoh dia bilang, dan dia selalu data empiris gitu. Jadi dia bilang gini, aku pakai contoh buku akik ya. Ada 2 mazhab untuk menumbuhkan buku akik secara bisnis. Ya. Satu mazhab bilang buku akik itu fokus saja ke customer yang udah ada. Gitu. Gimana caranya bikin semua orang yang pernah ke buku akik setia sama beli buku lebih banyak. Gitu. Di marketing juga begitu. Tahu nggak? Ternyata data menunjukkan kalau modelnya kayak gitu, kamu nggak akan tumbuh. Paling mentok kamu stabil. Tapi kamu jangan harap kamu bisa memaksa orang-orang di sini untuk setia 100%. Karena konsumen ternyata pada dasarnya tukang selingkuh. Gini, loyal dengan kadang-kadang selingkuh-selingkuh dikit. Itu tuh udah penemuan data. Betul, nggak ada konsumen yang 100% absolut loyal gitu. Ya. Yang kedua, ada batasnya kamu beli buku, ya enggak? Kamu tuh mau diperes beli berapa buku lagi sih dalam setahun gitu kan. Jadi pasti akan ketemu plafon gitu. Jadi data menunjukkan satu-satunya cara sebuah brand untuk tumbuh itu harus dapat orang baru. Harus penetrasi bilangnya. Gitu, jadi buku akik ini harus terdengar oleh lebih banyak orang yang belum pernah ke buku akik. Gitu kan. Mulai dibeli oleh orang-orang yang belum pernah beli di buku akik. Nah itu ada di buku How Brands Grow. Kemudian tentang customer loyalty gitu ya. Dulu orang bilang ada sebuah statement yang ternyata terbukti keliru. Tapi udah keburu dipercaya seperti ayat suci. Yaitu lebih murah mempertahankan konsumen yang sudah ada daripada mengakuisisi konsumen baru. Betul. Gitu. Ya, kalimat itu tuh nggak ada yang challenge. Sampai sama Byron Sharp. Pertama itu sumbernya ternyata ngawur, yang nulis artikel itu nggak pernah menunjukkan bukti empiris bahwa itu benar. Dan yang kedua seringkali biaya untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan itu sudah nggak worth it atau salah sasaran. Maksudnya gini, banyak sekali skema loyalty yang itu sebenarnya buang duit karena konsumen itu pada dasarnya udah setia anyway. Oke, saya ambil contoh gini, siapa di sini yang
Di sini ada nggak tukang cuci motor yang ngasih kartu harus stempel kalau cuci motor keberapa atau cuci mobil keberapa gratis? Ya, itu kan bentuk loyalty paling simple kayak gitu kan. Iya kan? Gitu. Zaman dulu juga 10 tahun lalu Starbucks cuma ngasih kartu stempelan tuh saya inget. Ya kan? Beli 9 kopi, nanti kopi ke-10 gratis. Ada nggak di sini yang ngumpulin kartu-kartu itu dan kartu-kartu itu nggak pernah komplit karena setiap kali datang dikasih terus. Ada kan? Ada nggak? Nah, tapi ada nggak yang orang-orang yang wah kartunya full. Nah, pertanyaan Baron Sharp, jangan-jangan yang menggunakan program itu adalah orang-orang yang memang sudah hardcore setia sama kamu anyway. Tanpa kartu itu pun kamu sebenarnya udah beli. Jelas. Karena dia udah setia. Jadi kamu sebenarnya buang duit. Padahal kamu bisa mendapatkan transaksi 10 kali. Tanpa kartu itu pun konsumennya akan beli ke kamu 10 kali. Kamu gratisin 1. Yang rugi siapa? Kamu. Gitu. Jadi bukannya anti program loyalty loh ya. Cuman dia mengingatkan bahwa program loyalty itu seringkali salah sasaran. Atau bahayanya diskon. Misalkan konsumen tuh suka produsen suka jor-joran diskon. Gitu kan. 77 gitu kan. Beli apa saya nggak tahu. Shampoo, Pampers, separuh harga. Penjualan naik nggak pas periode itu? Naik karena lagi diskon. Pertanyaannya, di periode berikutnya si konsumen yang sama akhirnya yang biasa jadwal beli nggak beli lagi. Kenapa? Karena shampoo-nya masih banyak. Akhirnya ketika disetahunkan ya sebenarnya jumlah pembeliannya sama aja. Gitu. Jadi diskon itu cuma ngedongkrak sesaat cus gitu ya. Tapi habis itu karena dia udah numpuk dia nggak beli lagi gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya jumlah penjualan sama, margin atau profitnya rugi karena udah dipotong diskon. Jadi hati-hati menggunakan diskon. Diskon itu malah ngerusak kamu punya profit dan gak dapat apa-apa. Lagi-lagi ini harus dilihat kasus per kasus. Nah jadi itu sih buku yang saya rekomend tuh How Brands Grow. Terus bagaimana advertising bekerja ya. Advertising itu bekerja ternyata bukan membujuk tapi lebih ke mengingatkan gitu. Kadang-kadang orang nguplek-nguplek iklan itu supaya membujuk, padahal yang dia perlukan itu ngingetin. Caranya apa? Dengan iklan yang konsisten, jingle yang konsisten, tagline yang konsisten. Tapi namanya perusahaan tuh karena gonta-ganti tagline, gonta-ganti brand ambassador, gara-gara bosnya udah ganti, saya bosen emang ini gitu. Jadi sekesel-keselnya saya ngelihat Agnes Monica di Hot n Cream, itu adalah bentuk konsistensi gitu. Percaya apa enggak, baru saya ngelihat Agnes Monica, ini pasti Hot n Cream. Balap belum tentu iklanin Hot n Cream. Iya kan, gitu. Setiap kali saya dengar baru opening tagline-nya orang pinter minum, ya udah sudah tahu itu tolak angin. Itu kekuatan konsistensi, karena iklan itu cuma perlu ngingetin sebenarnya, bukan membujuk. Jadi How Brands Grow, Profesor Baron Sharp, saya harap ada yang menerjemahkan segera. Mungkin buku Akik mau nerjemahin saya nggak tahu, tapi itu saya rekomen. Kemudian buku masih dari koleganya Baron Sharp, judulnya Distinctive Brand Asset. Ya, lagi-lagi belum terjemahin, padahal buku itu bagus. Dia bilang brand itu dikenal bukan hanya dari namanya, tapi dari packagingnya, warnanya, fontnya, tagline-nya, jenis iklannya, brand ambasadornya. Dan kadang-kadang pemilik brand itu lupa menggunakan itu gitu. Mereka ngandelin nama doang, padahal itu harus konsisten. Jadi itu buku itu juga bagus. Nah itu dua itu dulu, itu fundamentalnya. Baru nanti kalau itu udah ajek banget, baru dia melebar ke Seth Godin. Saya sebenarnya kurang suka, saya tetap rekomen Philip Kotler sih. Walaupun Kotler itu saya tahu boring banget sih. Tapi sebenarnya apa yang diajarin itu adalah realita hari ke hari pekerjaan orang marketing itu sebenarnya seperti itu. Strukturnya gitu. Udah sih itu aja. Oke. Padahal sangat tidak berasa banget ya 2 jam. Iya kok gak berasa. Cuma berasa sih haus aja. Kering aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih Mas Hendri, makasih banget untuk ilmunya. Kita agendanya setelah ini mau foto bareng kayaknya. Harus foto bareng. Nah, foto bareng. Sebelum bubaran, terima kasih sekali lagi teman-teman. Makasih Anggi dan makasih teman-teman